di draft sama Mas Ade ya? Ya Allah, di sini ada tebak draft lagi. Ini kalau salah, selama ini mixing sebelah tuh. Makanya. Dan dengan Flying Cloud ya, map yang akan dimainkan dari Alter Ego, mereka akan ada di first pick. Tapi kecenderungan band ini langsung ke arah Esmeralda. Ya, karena mereka sering pakai itu. Sora, Esme, Sora, Esme, Sora, Esme. Jadi memang mengandalkan ya dua fighter itu karena memang yang paling kuat itu sih. Kalau enggak ya Ram sih dari dulu yang selalu power Poveusa sih. Ya. Kacau. Pove atau waktu itu dia sempat pegang Cici juga kan? Ya Waktu Cici juga. pegang tank jungle. Buat sekarang dengan adanya Chushin Grok, ini juga sebenarnya template band yang emang Prayo juga. Kita tahu lah ini Grok kan satu-satunya yang bisa mengacaukan mid lane Equilibrium juga. Jadi ya minionnya udah pasti bakal menang kalau misalkan selama ada Grok. Ya kan itu Zuxina udah dibuang, dia kayaknya memang gak mau kalah mid sih sebenarnya. Gak mau kalah mid. Jadi kalau misalnya Yves-nya diambil masih bisa pakai Zetian. Ya kan Parsanya dibuang. Ini Saver kayaknya bener-bener tahu nih powernya di Stormy-nya. Kan dari kemarin dia pick 2 pasti Parsha. Pick 2 Parsha, kalau Parsha-nya kalah bisa mungkin yang lain. Ya bahkan kayak kemarin kan langsung kan lapu Parsha gitu. Nggak pakai lama dia langsung di pick yang kedua. Apalagi SRG juga sekarang ada di second pick. Jadi 2 pick awalnya udah pasti bakal langsung bikin kuat di area mid atau bahkan di area XP-nya buat Cram. Tapi yang bikin penasaran sih, nggak tahu ya ini Saver bakalan langsung Yves atau ngambil yang lain. Karena kan ada kemungkinan dia pakai Zetian kan bisa dilawan atau jadi kayaknya mereka prioritas yang main mungkin Leomord kayak biasa. Ini Leomord first pick ya. Tapi kalau Leomord first pick dia selalu ada requirement sih. Jarang mereka Leomord first pick kecuali ada requirement-nya kayak magenya diambil dulu. What's your command? Fanny ya, parah tapi ini kacau sih Fanny-nya. Kacau ya Zuge ya. Kacau. Kayak ya seperti biasa poin plus 1 ya kalau misalkan punya jungler jago Fanny, power lagi. Pusing. Untung band itu udah pasti jadi fix band yang menguntungkan tim banget. Jadi kayak ini mah enak banget senyum-senyum dia. Iya. Kalau kata orang-orang mah udah tamat Fanny-nya. Iya udah tamat. Udah tamat Fanny-nya udah nggak bisa. Nah, enggak kan? Enggak diambil kan Yves-nya. Dia ada plan lagi nih pasti. Dia ada plan lain. Kalau misalnya Leomord-nya diambil pun kayaknya mereka punya jawaban lain sih. Aman. Kayaknya tadi sudah udah jadi jawaban ya. Kalau misalkan emang dia ambil ke arah dari Leomord berarti tinggal dipanjangin aja tim fight-nya. Sampai kudanya habis baru dia fight balik. Betul. Dan dengan band Esmeralda berarti mereka emang bener-bener pengen banget ini Freya nggak ke Innocent. Betul. Ya. Jadi satu-satunya kayak yang mereka mungkin mikir kayak kayaknya nggak mungkin Min Sitar kasih dilawan gitu. Nggak mungkin. Cici mentok-mentok nggak sih Cici? Ya paling Cici. Cici mentok-mentok. Cici atau ya nanti bakal larinya ke Kari tapi ya balik lagi. Kari kan lumayan late game ya. Dan sekarang kan mainnya rata-rata di 12 menit, 15 menit. Ya. Yang udah pasti nih. Cloud, Hilda. Udah bener-bener kayaknya bener-bener mereka tuh harus ngamanin si junglernya sih. Hilda ini kan udah paling enak banget kalau di komboin sama kayak YSS gitu kan. Ditemenin, dibukain, dikasih buying time-nya juga bisa. Baru nanti dia di late game bisa annoying buat match-nya lawan gitu kan. Dan ini pick kedua tuh tujuannya juga masih flex sih mas kalau dari aku lihat ya. Karena kita beberapa kali kan ngeliat Kram juga pakai Hilda. Betul. Jadi mungkin masih benar-benar harus ngeliat kondisionalnya gimana. Nah tapi Yves-nya ternyata tetap diambil. Tapi nggak bisa sih kalau ini dia mau Hilda aja di samping gitu nggak bisa sih. Agak berat. Jadi mungkin dia butuh strong apa ya? Strong EXP. Strong EXP sih, butuh strong EXP sih. Nggak tahu sih ini Freya agak berat sih buat dikalahin. Pakai glue kayaknya. Bisa sih pakai glue. Pakai glue. Kalau Uranus kan cuma nerima damage doang kan soalnya. Ya. Ini dia bingung nih, YSS apa Zetian ya? YSS apa Zetian ya? Dua-duanya sama lagi bisa open map. Iya. YSS apa Zetian ya? Cuma yang pasti ya kalau misalkan dia ngambil Shin pasti masuk lah ke band. Pasti dari bisa Saver di-ban. juga. Baxia, wah berat. Belok dia. Ini berat sih. Terakhir, wah Sekis kalau pakai hero-hero begini pusing kayaknya dia mainnya. Soalnya kan kelihatan kan ya, kalau SRG kita lihat kan dia kan kadang suka kehilangan tempo. Tadi kan kami kan sempat mention kan bahwa kalau AE itu jangan kehilangan tempo. Bahkan Jakarta jarang banget karena mereka selalu digeruk terus kan. Iya ya. Nah SRG ini pernah ada momen dia kehilangan tempo. Di late gamenya dia bingung mau ngapain. Itu waktu lawan Aurora Turki. Kayaknya. Iya, dia kayak kelamaan di area jungle dari Aurora Turki tiba-tiba dibalikin. Benar, Dan jadi itu gamenya comeback kan. Harusnya mereka bisa menang. Nah ini yang dikhawatirin kalau mereka nggak pakai hero core gitu sih. Nah ditambah lagi mas kalau menurutku ya dengan adanya Yves di pick ketiganya Alter Ego tuh mereka sering banget ngejadiin Yves-nya jadi hyper carry. Ya tadi kan contohnya pas di game kelima kan Sanji dia bikin sampai Holy Crystal kan Yves-nya. Itu emang tujuannya buat ngejawab hero-hero melee kayak gini kayak Hilda, kayak Baxia tuh enak banget. Ya betul. Tapi Selena yang ditutup, ini emang udah kebaca kah? Atau? Baxia Selena ya emang lumayan template juga kan waktu dari MSC IWC juga beberapa kali kita ngelihat draft ini lumayan sukses buat SRG. Jadi dia benar-benar udah nge-track hero-heronya ya. Gokil juga nih Bro Saper. Tracknya 6 bulan loh. Iya kan? Jauh ya? Ya siapa tahu kan kadang ya tadi dibilang kalau mungkin ada. Soalnya kan kalau udah lihat Claude, Baxia, Hilda.
Berarti kan dia harus punya satu hero yang bisa bertahan gitu. Karena ini pasti digeruk nih, pasti disamperin nih tampil menit 2, itu Cloud ditinggal seperti biasa, pasti Freya-nya datang. Kayak gitu terus kan template-nya. Pasti template-nya gitu. Ya jadi ya agak-agak berat sih ini buat SRG. Chow udah hilang, Chip udah hilang. Tapi Ben Chow-nya emang ini keputusan yang udah bener-bener ini juga ya, diliatin juga ya. Karena Altrigo kalau udah bawa Eve tuh suka banget bawa Chow juga, jadi fight-nya bakal panjang banget. Ditambah hero-nya Nino juga belum keluar, jadi nanti mereka bakal main 4 fighter, 1 Eve. Ya, bisa. Cuma ini nggak tahu sih mau ngapain apa dia. Cici-nya diamanin sekarang atau dia mau... Kayaknya kalau bisa Loyi... Wah, Loyi. Itu ambil referensi dari TLPH tadi ya. Ya, di saat jadi ada kayaknya fighter bawa jawabnya pakai Loyi. Ya, seenggaknya mereka nggak semena-mena gitu loh kalau mau maju-maju bareng. Kan ini pasti dia bareng gitu kan. Ya, tapi kalau Hilda Loyi emang lumayan connection sih dari dulu. Betul. Jadi enak banget. Makanya kan itu kemarin TLPH tuh selalu combo yang enak tuh kalau dipakai di ring tuh, Be. Iya. Hilda, YSS, Loyi. Loyi, udah pasti. Nah, lapunya diambil. Dikasih ya. Tapi Ben Esmeralda-nya emang bener-bener kebuka banyak. Freya kebuka, Labu juga kebuka, Hilda juga bebas. Efek shield-nya bener-bener kayak di skip buat sekarang. Jadi hero-hero yang punya shield udah pasti punya power juga di menit 2 awalnya. Nino Cici kayaknya senyum-senyum nih dia. Cici kali ya? Udah mulai pakai ekspresi lagi nih. Ya, Nino senyum-senyum, Cici kasih gue Cici. Nah, coba Mas, lihat mulutnya Mas. Mana dia? Baca. Arfi lagi pura-pura lihat. Ya kan? Alek main apa ya? Kalet kali. Nah, gitu. Kalet Iya Cici sih. tabrak banget ini. Iya, Hilda udah diambil, Chow di ban. Sisa Khalid buat nabrak. Kailas juga oke juga sih, nggak salah. Oh, glue dia, oke. Bagus banget ini. Ya, Oh, glue Roham, Be. Glue Roam buat megangin Baxianya. Betul, wah makin nangis. Sebenarnya dimanapun ya glue-nya berada, selama ada Baxia enak. Baxianya udah pasti enak. dipegangin terus nih. Sama si Nangis Patrick. Nangis ini udah, kalah kayaknya. Asal nggak Faramis sih aman sih. Mas. Udah kalah kayaknya Asal nggak aja. Faramis Mas. Faramis kurang damage, Be. Gimana? Ya, pasti kurang damage. Kurang Kayak damage tadi kan ngandelin Cloud doang jadinya. Ya, dia mungkin bisa ke Zetian lagi. Lunox, wah. Lunox nggak ada teman mainnya kayaknya. Gak ada teman main. Ya Cetian sih paling. Iya, Zetian sih udah paling masuk akal. Kalau mereka mau drag impactnya, soalnya mereka udah gagal nih ke turtle pertama. Jadi mau nggak mau dia buying time buat Cloud-nya bersinar nanti. Oke, pilihan terakhir. Dan menuju ke Hakimi ternyata. Nah ini Nggak mau ngalah dia, Iya. nggak mau ngalah ini. cara draft Mas Ade lebih suka mana? Lebih suka AE sih, cuma kalau lihat tadi dia draftnya Kimi, kayaknya lebih ada sedikit perawanan dirinya. Kayaknya mereka nggak mau bener-bener dikasih di pressure banget sama AE-nya. Bagus sih ide yang begitu bagus, karena kalau nggak kasihan si Sekisnya. Dia bener-bener cuma dapat samsak doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ini draftnya pasti alter ego sih, enak. Oke, terima kasih Mas Ade sudah membantu kita di game yang Yeay. pertama. Sampai bertemu nanti. Dan sekarang waktunya untuk kita menyaksikan final lower bracket kita antara Alter Ego versus SRG bersama Limco Chul Omowa dan juga Papulu. Ya ini dia dari final lower bracket. Reset lagi ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Best of 5 series. Sesuatu yang baru kembali dimunculkan. Alter Ego versus Red Giant. Oke. Mereka mungkin lelah tapi semua itu tidak masalah. Karena gelar juara dunia hanya tinggal beberapa langkah dan bisakah Alter Ego membuat SRG kalah. Jadi untuk malam hari ini tenis, indoor, Senayan, mana suaranya? Luar biasa, masih semangat dan pastinya juga untuk match kita sekarang. Game pertama pressure masuk. Di Juve sebenarnya dipaksa untuk mundur sedikit karena memang ada di Hilda sebenarnya. Tapi aku bisa bilang untuk grab dari Alter Ego ini cukup strong di sisi kiri dan kanan mereka. Glue Roamer. Ya akhirnya muncul lagi nih Om. Yap. Sesuatu yang baru lagi dari Alter Ego. Munculnya di final Om. Yap, itu dia. Final lower bracket. Kayak kejutan ya, kejutan demi kejutan memang sudah dipersiapkan oleh Alter Ego. Tapi Blue Roamer ini sebenarnya bisa untuk memegang Baxia nanti. Tapi kalau gue bilang Sekis juga ternyata punya kejutan Baxia gitu kan di tangan Sekis. Biasanya assassin ya. Iya. Cuma ya fine lah, Baxia juga farmingnya lumayan cepet. Dan pressure-nya juga kita tahu lah ya. Rata-rata tank jungle, kontrol objektif awal, harusnya basic-basic itu masih aman Om. Iya. Tapi untuk di bagian atas Nino masih agak sedikit terpressure dulu. Harus menunggu sebelum menit yang kedua nanti. Apakah turtle-nya akan bisa dikontes dengan mulus oleh Alter Ego Esports. Karena secara ya draft balik lagi ini mereka cukup pegang sebenarnya sekarang. Dan kekuatan dari Glue sendiri adalah dia sangat sustain sekali. Yep. Untuk bisa memakan damage yang bakal diberikan dari Baxia ataupun Hilda.
Sangat kuat, sangat cocok menjadi tembok berjalan bola. Sementara sekarang di area atas Nino mendapatkan gangguan dari bawah Arfi. Aman sih harusnya. Ya, tetap kalau dari Arfi dia sudah biasa banget ketemu dengan Cloud juga ya. Dan bicara soal berhadapan dengan Cloud, tadi kan lawannya yang Cloud 100% nih belum putus tadi. Win-rate-nya si Oheb akhirnya putus juga. Makanya kan kayak udah tahu banget lah gimana cara menangin lane-nya. Tapi move-nya kayak bakal sama sih Om. Dia bakal coba untuk clear secepat-cepatnya dan langsung join ke Turtle di turtle yang pertama. Ya itulah faktor di gold lane kan. Yap. Ini sudah sama-sama level 4 juga dan akhirnya turtle yang pertama akan diberikan ke SRG ke. Yap, sementara itu terlihat tadi pergerakan dari kuda Barbiel memang sudah dipanggil. Sementara di bagian belakang Scrumnya masih mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Pertempurannya terjadi di dua sisi. Dan Yums jadi korban yang pertama first blood. Kali ini menjadi milik dari Alter Ego. Ya keuntungan yang berhasil didapatkan ya trade sebetulnya. Tapi ya kalau ngeliat dari awal sebenarnya objektif untuk Selangor Radiant masih dapat. Yap. Masih aman. Tapi kita melihat adanya perbedaan pastinya karena Sekis di sini bukan dengan Hero Assassin. Jelas dia harus mengandalkan damage yang diberikan dari rekan-rekan yang lain. Jadi nanti di mid game mungkin decision making yang harus kita tunggu dari SRG. Apakah bisa untuk mengcover Sekis? Dan kelamaan juga sebetulnya ya. Karena dia bawa Cloud oke. Tapi jangan lupa di gempuran dari bottom lane Sekis. Yap. Bahkan sekarang ada Blazing 2 dikeluarkan dan Arfi harus merasakan akibatnya. Wow, itu totalitas 5 kali. Namun sekarang ada aksi balas yang dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Coba lihat, ada satu orang Stormy yang ditambah beban kehidupannya sementara. Di bagian belakang ada Yums yang ingin mengejar ke arah beberapa player tapi Yasuke down. Ada sebuah pergerakan begitu baik yang dilakukan oleh anak-anak dari SRG. Namun sekarang Arfinya kembali hadir, siap untuk ngegebukin siapapun yang ada di dalam jalur pergerakannya. Ya, seenggaknya ada flicker tadi dibuka oleh Yums. Tapi masih kelihatan ya kekurangan damage di awal. Baxia, sekeras itu ternyata Baxia. Iya, jadi poin power ya untuk Baxia juga mau fight kah? Oke, BMA untuk mundur ke belakang juga. Dan sebenarnya kalau kita bisa bilang juga, tadi sebenarnya source skill sudah habis dari SRG. Tapi memang daya tahan ya, resistance dari SRG tadi dengan pemilihan hero mereka yang membuat mereka sangat sustain. Baxia juga kan retri-nya retri ungu ya. Ada darah tadi yang dicuri berarti. Makanya kelihatannya keras banget tapi Phantom Steed. Yap. Berhasil menghadar lagi karena satu player. Dan Yums harus merasakan akibatnya. Tanpa adanya flicker Yums hanya bisa merelakan nyawanya saja. Sementara rotasi dari Alter Ego ini masih belum patah sama sekali. Dia bisa ngambil objektif selanjutnya bahkan selanjutnya lagi. Yap. Dan ada purple buff yang memang ingin diamankan oleh Yasuke. Di trade. Terpantau hanya ada beberapa player bahkan cuma satu aja kalau kita lihat dari minimap. Sementara di area dari Turtle dipercepat lagi oleh pergerakan yang dimiliki oleh SRG dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di dalam area tersebut. Bahkan untuk sekarang terlihat beberapa pemain dimiliki oleh Alter Ego, mereka semua berkumpul dari Yasuke ada di bagian belakang tapi Arfinya malah langsung meregang nyawa. Namun sekarang Sekisnya Yasuke cepat tapi Yasuke Alek ke badanin habis-habisan dan Stormy down. Pertukaran yang terlihat sangat jelas bahkan hadirnya Yasuke tadi membuat perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Alter Ego, mereka seenggaknya dapetin sesuatu. Ya tetap harus hati-hati sih karena memang Innocent-nya di sini terbebas ya. Dan full plating untuk bagian bawah loh bottom turretnya. Sementara ya mungkin untuk posisi yang lainnya ya Alter Ego masih harus sedikit lebih bersabar juga. Yep. Tapi Nino, wow sebuah insting yang begitu baik. Dan mungkin tadi sedikit terlihat ya pergerakannya dari Sekis ya. Yap, dan follow up-nya pun agak susah ya karena cuma dengan lampu-lampu masih belum bisa sebenarnya untuk instan burst down ke arah Nino. Buff-nya? Attribution. Orange buff. Siapa yang mendapatkan ya karena dari orange buff tersebut kita lihat dan masih berhasil diamankan kali ini oleh Yasuke. Yap, Yasuke berhasil mendapatkan karena orange buff. Tapi sekarang Ijume dari bagian belakang malah langsung terkepung dengan satu blazing duet lagi udah langsung dikeluarkan oleh Innocent. Sementara itu pergerakan dari Alek malah langsung terkepung dengan ada beberapa player tapi berhasil langsung naik ke atas satu player dan mereka semua langsung saja mencoba untuk bisa mengajar. Yasuke-nya terlihat ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan oleh Yum tapi sekarang kuda Barbiel akan berubah sekali di mana Yum malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dan Nino dipaksa untuk mundur. Wow, langsung bisa dapetin satu buah kompensasi tadi di mana Yums akhirnya tumbang juga walaupun trade-nya nggak adil tapi seenggaknya mereka nunjukin kalau mereka masih bisa ngelawan. Yap, Arfi batal ya untuk langsung naik ke atas juga karena lebih memilih untuk main safe. 3 player di situ dengan Curse Tentacle tadi udah langsung dikeluarkan, 2 player terikat. Namun masih ada Innocent dengan DPS yang cukup tinggi untuk sekarang.
Itu juga lumayan. Phantom Steed berani banget. Oke, di tempat yang berbeda. Sendiri Yasuke, tapi berada Arfi pun langsung lompat ke dalam medan tempur dan siap untuk mengipas. Siapapun ada di bagian depannya. Namun sekarang di bagian belakang, coba lihat ada Innocent yang udah langsung datang dengan flying guard yang memang dia miliki. Tapi Kram yang ada di bagian belakang. Ada Hijume yang menjadi satu target operasi. Tapi sekarang beban kehidupannya langsung ditambah pula dengan adanya Alek yang memang naik ke atas pundaknya. Langsung dikeramasin. Tapi sekarang Kramnya pun masih bertahan walaupun tidak untuk waktu yang lama dan shutdown. Tapi Innocent dia bakal flicker ke depan. Oke, ada Blazing Duet dan juga Vengeance di saat yang bersamaan. Ya BMI ke bagian depan tadi berani banget. Dan wow, Yasuke buka Phantom Steed duluan tadi di Purple Buff. Yap, dan sadar pastinya di belakangnya ada Arfi juga, jadi mereka berani untuk melakukan duel di bagian Purple Buff. Dan sama-sama berusaha untuk menghabiskan battle spell. Tadi kalau kita lihat memang BM-nya langsung dipakai dengan Innocent juga. Ini untuk mengaktifkan biar Vengeance-nya tidak ada nanti di next turtle. Oke, bagian bawah Arfi kembali lagi menuju ke arah landing. Ya pressure-nya lumayan kuat ya dari arah gold lane. Dan sekarang Turtle kembali di setup. Yap. Maju mundur lagi, Steed. Ada satu lagi Phantom Steed tadi, udah langsung aja diajar ke arah terdepan. Kramnya down harusnya, tapi ternyata SP masih cukup bertambah. Di bagian belakang ada Nino yang masih mencoba untuk bisa bertahan dan sekarang masih aman. Namun Blazing Duel begitu menyakitkan dari Innocent. Membuat Hijume pun langsung berkilat, tapi Alek mencoba untuk bisa bertahan dan juga pulang menuju ke depan dan jauh-jauh lebih aman. Tapi sakit banget dan sekarang waktunya untuk Alek bisa mengganggu pergerakan dari Innocent dengan Purify tadi udah langsung digunakan pula. Namun Nino-nya hadir, damage yang dimiliki oleh Innocent udah sangat-sangat masif, udah begitu mengerikan dan dua player ini pun terusir. Wow, tempo yang sangat mengerikan Selangor Red Giant. Mereka nggak mau ada pertukaran lagi. Perfect Turtle is real. 3 turtle. Yap, mereka membawa Baxia yang memang menjalankan job desk dengan sangat baik. 3 turtle, ini sudah disecure semuanya oleh Selangor Red Giants. Dan tadi nice kiting play juga. Sama-sama sabar untuk menunggu source skill keluar juga. Dan pada akhirnya agak sedikit reset dulu. Karena memang ini dibutuhkan juga, terutama untuk Arfi sih. Karena baru menyelesaikan 2 item, seharusnya sudah bisa juga memang untuk join battle-nya bagi Arfi. Tapi tadi memang sangat kompak sekali juga untuk Selangor Red Giants. Mereka punya range yang lumayan banget ya, Kimi dengan constant damage dan juga Blazing Duet yang bisa tiba-tiba masuk. Gue ngeliat kayak bukan Sekis ini main Baxio. Yep. Ini jadi badan pure, yakin banget Stormy, Innocent bakal ngisi kekosongan dari damage. Ya kayak beda memang mungkin break mereka juga kemarin langsung diadaptasi juga ya sama meta sekarang ya. Suka nggak suka tank jungle ya bakal mimpin rotasi di awal. Yep. Jangan lupa tadi Kramnya juga agak lama ya untuk bisa dikembangkan. Jadi ada sedikit waktu yang memang bisa didapatkan oleh Kram sehingga membuat Selangor Red Giants mereka bisa menang di bagian belakang mereka. Tapi goldnya nggak jauh sih, 700 gold aja. Ini masih ya mungkin satu team fight juga udah langsung dikejar dari perbedaan goldnya. Sementara ngelihat dari Alter Ego, Alek masih sibuk untuk ngasih spek farming dulu buat Arfi nih. Yap, sabar dulu, tenang dulu juga. Karena Arfi seharusnya butuh satu endless baru bisa lebih optimal lagi. Mid-nya sebenarnya sudah oke sih kalau buat si Nino ya dengan cicinya. Tapi tetap ini Blazing Duet yang harus diwaspadai timing masuknya kapan. Hati-hati. Gak ada gerakan tadi ya, tapi nggak terlalu komit. Karena komit sesungguhnya kan ada di Lord. Yep. Ini objektif atau zona tempat mereka akan team fight. Jangan lupa dari Innocent juga ini belum tumbang sama sekali. Dari secara positioning dia pastinya sangat bagus, sangat rapi. Dan selalu kita lihat Blazing Duet yang on point dilepaskan dengan Innocent. Yep. Karena sekarang Alek dengan ada satu Radiant Armor tadi udah diamankan harusnya akan jauh lebih aman lagi. Dan DPS yang memang dikeluarkan pula oleh Kimi tapi di para berbeda, Arfi harus mundur terlebih dahulu. Web, Ram, Brave Fighter dikeluarkan. Bahkan sekarang ada Blazing Duet yang tepat berada di dalam. Dari pusat defense dan juga serangan dimiliki oleh pemain dari Selangor Red Giant. Mereka melakukan sebuah pertempuran tersebut. Yasuke dengan kudanya masih mencoba untuk tarik ulur lagi. 4 player tersisa dari Alter Ego. Mereka ngeladeni tapi Arfi mundur juga. Tanpa adanya korban, Selangor Red Giant harusnya mereka bisa set up Lord ini. Bahkan mereka bisa dapetin dengan lumayan free. Gak ada kontes seperti yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Ya meskipun kalau tidak jauh berbeda memang. Cuman kita bisa melihat tadi bagaimana Sekis juga. Ini nempel ke Yasuke. Jadi Yasuke waktu mau buka Phantom Steed-nya selalu di sampingnya. Sudah ready Sekis yang menempel. Wow, Innocence. Ya sama Selangor Red Giant yang dapetin Lord ya. Sekarang goldnya udah mulai naik lagi nih dari under 1000 menuju ke under 2000. Ada 3 player, bahkan 4 player terlihat. Sementara sekarang Arfi coba lihat. Arfi ingin mendapatkan cara Stormy dan berhasil. Arfi siap untuk bisa mengipaskan sayapnya untuk ke siapapun. Sementara sekarang pertempuran terus terjadi. Bahkan sekarang reward manipulation dan juga mengurung karena beberapa player di mana Kram yang malah menjadi korban pertempuran. Dan dari Lordnya untuk kali ini tidak ada yang mengawal kembali karena Yums hanya menyisakan beberapa bar HP saja. Wow, jadi Lord yang gratis, Alter Ego. Mereka masih bisa clear tanpa ada kerugian apapun. Stormy tadi yang langsung dihincer
Ya memang karena Purify juga, ini bakal menjadi target yang empuk banget untuk Arfi. Pasti ya, apalagi kita melihat tadi Arfi juga pas jadi endless battle-nya. Jadi damage yang diberikan ya lebih maksimal dengan throw damage yang dibantu dari item tersebut. Item kok malah break kayaknya Om. Bisa, Melvik, Template item ya untuk Hilda. standar. Tapi ini dikejar-kejar terus-terusan kan? Wah, Hijume untungnya masih bisa mundur dan juga memiliki jarak yang cukup aman. Coba naik, Alek-nya. Flicker. Oke, Alex sendirian. Alex flicker, mau tidak mau Alex. Langsung diajar oleh beberapa player sekaligus dan Alex menjadi korban. Cari tumbangkan tadi. Mungkin niat awalnya untuk setup ya, initiate. Tapi ketika Yoms ngebuang flicker, di situ langsung hilang semuanya. Mau nggak mau Aleknya juga ngebuang flicker dan tumbang malah Om. Yap, Queen Swing untuk Kram ini jauh lebih tanky lagi untuk Kram. Memang gol tidak jauh berbeda dan ini berarti kalau tidak jauh berbeda, team fight yang harus kita lihat siapa yang jauh lebih rapi yang akan bisa menang. Karena mereka punya, dari SRG mereka punya Innocent, mereka punya Cloud yang belum bisa tertangkap sampai dengan sejauh ini. Ya. Dan jangan lupa power dari Leomord ya. Yap. Makin late game, power akan semakin turun. Karena ada di batas maksimalnya. Sedangkan beda sama Cloud, beda sama, menurut gua Hilda juga salah satunya. Semakin late game dia bakal jadi romer yang bahaya banget Om. Yap, karena bisa nyumbang damage juga ya. Kalau untuk Hilda. Jadi ya tempo pelan dulu lagi. Sama-sama mencari informasi di mana keberadaan dari lawannya juga. Tapi ini benar-benar menyamankan untuk Kimi dari Stormy. Biasanya kita tahu pasangan dari Baxia itu adalah Kimi di belakangnya. Dan ini nyaman banget untuk Stormy yang tadi memang dia bisa ditargetkan. Tapi kalau memang si Stormy yang ditarget, semua pemain dari Alter Ego Esports harus maju ke depan. Ini mereka totally harus all in. Kalau enggak ya pasti akan ada tumbang dari mereka tanpa ada balasan sama sekali. Kalau sebenarnya kan Purify juga ya. Yep. Kayak gampang lah untuk di charge dengan tipikal hero-hero charge nih, Leomord. Ada Arfi juga, enak lah pokoknya. Tapi kayaknya bakal ada di Lord selanjutnya Om, untuk zona mereka. Yap, ini benar-benar ditahan juga sih. Kayak keduanya gak ingin membuat kesalahan. Oke, dan mereka mencoba untuk bisa menabrakkan. Coba lihat, ada Brave Fighter, langsung dikeluarkan pula Arfi. Masih bisa kabur kali ini. Kayak sama-sama mancing ya, untuk ngebuang sumber skill, entah itu spell juga bisa jadi. Tapi ternyata nggak ada yang panik sama sekali. Yap, sabar-sabar semuanya. Dan sekarang Lordnya ini dia. Siapa yang mau ngajak dance duluan seharusnya dari SRG kalau mereka start dengan cukup cepat. Ada Kimi, ada Cloud di sana. Berani kah? Nggak di reset, oh di belakang Sekis. Oh kram. Oke, Sekis mencoba untuk melakukan sebuah flanking. Ada satu lagi kuda berbeda memang langsung dipanggil pula. Hingga Blazing Duet udah langsung dikeluarkan, tapi sepertinya Blazing Duet untuk kali ini tidak terlalu optimal dan membuat ada pergerakan Kram di bagian belakang. Walaupun cukup lama, tapi setidaknya Kramnya berhasil langsung diamankan dan juga dilumat habis. Alex berhasil menaiki karena satu player juga menarik karena Sekis. Alter Ego kembali meruntuhkan bagaimana pergerakan yang udah dibangun oleh Selangor Giant Bang untuk sekarang Stormy dipaksa mundur dan Lord bebas. Hampir saja tumbang tadi dari Stormy, tapi take over Lord yang begitu baik. Alter Ego bermain dengan tempo. Wah. Sekali di Lord free untuk mereka. Yap, thanks to Arfi tadi. 3 orang di belakang ngejar Arfi semuanya. Ke-distract menuju ke Arfi yang tidak tumbang dan bahkan kembali mengisi HP dia yang terkuras. Sakit sekali ini dong. Yap, ini semua sudah jadi untuk Alter Ego Esports. Tinggal bagaimana eksekusi mereka. Apakah mereka bisa mendapatkan base turret yang sedang dipegang oleh SRG. Mungkin itu bedanya ya Om ya. Leomord memang powernya turun, tapi Baxia semakin late game itu nggak ada damage lagi Om. Udah cuma badan aja jatuhnya. Udah kan? full tembok aja ya. Iya, sementara Leomord masih ada damage yang bisa dikasih. Ya bisa ada efek knockback juga kan. Iya. Kita dorong lawan ke belakang. Tapi ya 3 lane ini dia. Hanya mengandalkan Innocent. So far memang Innocent belum tumbang. Tapi kalau tidak ada yang bisa nahan terlalu lama di depan, jelasnya Innocent akan sulit untuk bisa nge-deliver damage. Dan targetingnya juga susah, karena flicker kan rata-rata kan. Dari Hijume, dari Alek, dari Arfi. Tapi Lordnya akan cicil dulu. Alek berani banget langsung buka Alex depan. cukup berani dengan satu tampolan tadi mengusir ke arah beberapa player. Tapi sekarang Lord sudah mulai menabrak karena satu Westaran walaupun di bagian belakang. Coba lihat sedikit lebih tersisa. Dan kerap merasakan akibatnya. Untuk kali ini dengan adanya satu defense saling tinggi dan juga dari antara Stormy dan juga dari Innocent Blazing Duet yang sakit banget. 2 player dari Alter Ego harus menghilang. Tapi dia harus dibayar dengan 2 player dari SRG pula. Sama-sama hilang 2, tapi Lord berhasil ditahan. Best turret belum hilang. Akankah Alter Ego mencoba kembali? Masih ada super minion, tapi kayaknya bukan jadi hasil yang bagus kalau mereka paksakan. Puset dah Arpi, sabar, relax, tenang, santuy, peace, love, and gaul Arpi. Tadi dicoba bawahnya. Iya ada Phantom Slit. Yap. Sementara itu
Dengan kuda barbel udah langsung dikeluarkan pula. Kali ini Yum coba pergi ke arah mana? Kristentol ya. Langsung saja. Kristentol yang memang mengikat ke arah 2 player. Sekali Innocent berhasil membuat Arfi hilang. Ya pertukaran nih tadi Arfi ditukar dengan best turret in total. Tapi lumayan banget, berarti jebol tadi best turretnya. Sekarang setup selanjutnya lebih enak karena Super Minion di bawah juga akan terus-menerus mendorong. Yap. Walaupun Lord selanjutnya di bawah. Masih oke ya, karena memang untuk pertukarannya best Taran sendiri nggak bisa tumbuh. Karena respawn time masih bisa dijaga oleh Alter Ego Esport. Dan ya itu dia untuk sedikit resiko yang memang dibawakan oleh Alter Ego. Yasuke full item. Tanpa immortal sekarang ya buat Yasuke. Ini metode permainan kesabarannya setipis tisu ini. Ya. Ini tipikal nggak terimaan loh. Gak terima. Kena dikit balikin. Ya. Tapi itu malah pick juga loh dari Yasuke. Basis mana tuh kalau kayak gitu? Albes. Tapi ngelihat dari item Wishing Lantern juga Divine Glaive. Ini poke damage dari Hijume. Lama-lama bukan poke lagi om rasanya. Rasanya rasa burst. Yap, udah jelas ya. Bloodpink juga, extra shield, ditabrak kan? Buset ya berantem lagi kayak ini. Oke, Alex. Wow, Oh, dan sudah ada satu kuda Barbiel. Coba lihat, Arfi, ada Arfi. satu orang di mana kramnya. Sampai kram dan nahanin bagaimana. Defense terhadap tim yang dia milikin. Yums kebuang flicker. Lagi-lagi jadi ada informasi nih Kram juga buang flicker. Stunnya nggak cukup tadi om buat langsung tumbangin Arfi. Iya, dan ya selama Arfi bisa menjaga agar dia tidak tumbang, itu tadi pegang 3 sih Arfinya. Jadi ya memang masih banyak sumber source damage yang bisa ditelan dengan Arfi sendirian. Tapi harus hati-hati sih, tetap. Karena ini Innocent loh. Ini Cloud yang kalau sampai ada sedikit saja miscalculate dan ada yang tumbang dari Alter Ego, situasi bisa langsung kebalik. Yo, carry-nya mereka ya. Benar? Dan ngelihat dari pergerakan Yums bisa jadi juga datang dari belakang. Sekarang Lord udah mulai di setup oleh Alter Ego. Yums sudah kebuka. Yap, dan sepertinya beberapa pemain dari SRG mereka mencoba untuk bisa masuk ke area terdepan, tapi Nino sedikit lebih tersisa. Dan juga ada pergerakan yang dimiliki oleh SRG. Sedikit lagi dan Sekisnya down. Tidak ada poin retribution. Coba lihat Yums yang terpisah, sementara Kramen baru berbeda malah menjadi korban. Dan sekarang ada blazing duet dari Innocent walaupun sedikit lagi yang gila. Dan rasakan bagaimana damage dari Yasuke. Menyisakan Stormy. Mampukah mereka melakukan defense karena 5 member dari Alter Ego masih lengkap. Hanya ada Stormy sendirian harus menghadapi dunia dan rasakan akibatnya. Walaupun dengan satu yang tadi yang udah dimiliki tapi tidak bisa. Game yang pertama milik Alter Ego. Tempo lagi enak nih Lagi Mike. enak banget. Tempo lagi enak banget buat Alter Ego, manfaatin enjoy hokinya, juga. manfaatin anginnya. Ya. Tapi beda Kasih ya. SRG nggak berpikir kak. Jadi Oh. langsung saja Coach Cypher, Coach Stitch. Iya, sebagai player emang kerasa ya bedanya kalau misalnya lagi dapetin tren positif tuh beda ya. Ya enak banget kak itu. Oke. Itu yang harus dipertahankan juga pastinya sama teman dari Alter Ego. Masalahnya sekarang dari SRG ada di first pick. Ini bakal berpengaruh nggak sama drafting yang dibawakan sama Alter Ego? Among the planes tetap exists harus Alter Ego. Amin tetap ya, tetap Oke ya. oke. Itu lihat Stormy-nya di respect banget Di loh buat respect Marsha-nya, banget. Chushin-nya juga kan. Iya. Stormy Dihabisin. adalah kunci atau Kram atau kita kunciin aja. Jangan. Mau kunciin di mana? Jangan dikunciin. Mau Oke, oke. dikunciin di mana? Jangan, maaf. Kalau ngomong-ngomong dikunciin nih, Lucu tadi banget. soalnya pas abis match Alter Ego menang lawan TLPH nih banyak yang minta dikunciin. Oh, Oh gitu. Di sosmed banyak banget soalnya, saya sempat baca lagi. Ya udah, tapi nanti Jangan, sebelum lu ganteng banget yang ada di gambar ini. Nino! ini Megis bisaan Nino. aja ya. Ini juga ganteng ya. From Filipina. Rem ya, atau Mark. Dan Sora. Oh, tapi Sora di SRG ini lumayan fleksibel, jangan lupa. Jadi kayak nggak Oke. perlu buru-buru sih sebenarnya. Kena ya. Dari Soranya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan dari Alter Ego mereka prioritasnya ke arah mana? Karena tadi kan muncul ya dari Langsung, Kimi. Langsung. Valen Kimi-nya bisa buat mid lane kan. Jadi main hyper carry di Kimi. Valentinanya juga build-nya kan first item bisa Oracle kalau ketemu Sora. Jadi dia darahnya makin banyak, damage-nya semakin sakit. Oke. Tapi kenapa Kimi dari sekian banyaknya mid laner yang mungkin masih available? Gampang jawabannya, dia mau coba korek lagi, gali lagi hero apa Stormy. Oh. Itu jawabannya. Jadi sengaja ngabisin justru. Bener, dihabisin kan. Hero mid lane-nya udah habis tuh. Nah, Iya kan? Parsha, Chushin. Apa Iya. paling Cetian paling? Iya sih, Cetian doang paling. Tur Jetian explore ya. susah juga. Susah juga. Kalau nggak ada hero pick up. Iya. Lunox bisa harus jadi. harus sama ini. Kale ya? Juga kali ya. Atau Chow mungkin. Oh, lagi dan lagi Masih Kumar ya. masih. Waduh.
Nama Kumar. Enggak, namanya sekarang kan Kumar. Oh, Kumar. Nama hero-nya. Udah jadi Baxia. ciri khas gitu. Jadi ciri Oh, khas. ciri Aku khas. emang ngikutin kultur aja. Oke. Karena aku analis culture. Wih, Oke, oke. culture ya. Culture parah. Tapi emang Baxia kan lumayan enak ya kalau ketemu sama Kimi. Betul. Karena kan damage proyektil itu ke Baxia tuh dikurangin. Iya, Apa iya. ini bisa jadi Sora Gotland, God. Valen Gotland? Kemungkinan. Bisa juga, bisa juga. Bisa juga. Karena kalau kita ngomongin Valentina tuh pasti akan ngikut kemana arah Soranya. Biar Soranya nggak main, nggak dapat item, dia nggak nyaman kan jadinya. Balik lagi, Alter Ego ini emang bener-bener kayaknya mengikuti konsep harus menang laning. Hero-nya ya, hero-nya. Harusnya. Iya, iya. Jadi match-up-nya emang bakal lebih kuat ya Benar. dengan Nah, ini contohnya. responsnya. Misalkan SRG bawa Kumar, dia kuat emang, dia tebel emang di objektif. Ya. Tapi kalau adu kontes turtle, ya Leomord, Leomord. momentum, Solusi. Petri, udah Iya ya. selesai itu semuanya. Cara damage itu udah diambil semua sebenarnya sama Alter Ego. Dan sekarang waktunya untuk mulai menutup Esmeralda. Ini jadi sinyal atas hero yang mau dibawakan sama Alter Ego atau emang pengen tutup dengan power Esme? Jujur kalau Esme, aku expect-nya sih bakal keluar hero-hero yang ada shield-nya aja ya. Oke. Ya dari tadi sih, kayak game pertama kan kita lihat Magic kan, Esme Iya. di ban, yang keluar Lapu, Freya, apalagi itu dari itu Wah. keluar semua. Alright. Tapi Kram juga ngeselin sih, Bang Gawi. Kalau udah pakai Roy yang ngezoning gitu. Benar. Lagi kayak- lampunya aja nggak main. Iya. Kalau kayak Popius gitu tuh. Wah. Hero zoning yang bisa megangin satu, wah. Lapunya juga sih. Lampu-lampunya juga Tumben nyebelin. dia nggak tadi spam emot liquid yang Oh iya, tidur. iya, iya, Apa benar, diganti karena lawan Alter Ego ini? Panik nggak? Agak takut kali ya, agak takut. Harusnya. Siap-siap, hati-hati. Kram Harusnya. Pegangin ya kakinya ntar. Tangannya kram itu dia. Tangannya kram. Tangannya kram. Cici, sudah ditutup juga ada satu pilihan terakhir dari Alter Ego. Oh ini kalau udah nge-ban Cici begini, emang kayaknya SRG bener-bener mau bawa marksman deh. Jadi. Karena biar Baxianya menang landing di early, menang jungle maksudnya. Dan nanti dia di late game-nya tuh mempertimbangkan buat ada satu hyper carry Innocent. Jadi Lagi hyper dan carry-nya lagi. bukan di mid lane lagi tapi di bot lane sekarang mainnya. Oh, oke. Tapi aku jarang lihat Kari. Kenapa tuh Bang Gawi kira-kira kalau kenapa Kari jarang dipick? Bukari sih kayaknya ketemu sama hero yang nabrak kayak Frey gitu. Nah, juga sih iya. Lebih enak Cloud Lebih enak Claude, karena kan Claude kan punya BMI kan. Terus Iya. dia pas disamperin 3-4 orang, dia blessing duet. Nah, Itu doang bedanya kalau Cloud sama Kari. Kalau Kari targetnya cuma satu soalnya. Iya, buat team fight enakan Cloud ya. Ya, kecuali kalau emang mainnya Kalea Kari. nah Oh. Itu kita bisa setup duluan pakai Kari jadinya. Karena ada kombonya ya. Dan Show yang sekarang dieliminasi juga. Sebenarnya kalau untuk hero-hero initiator kayaknya masih ada beberapa opsi ya. Scatter ya. Kalau buat ngelawan Hilda begini sih sebenarnya Chow Kali tuh udah paling ideal. Karena biar rotasinya nggak kalah lah di sungai. Tapi kalau emang mau high loss juga sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Berarti dia tuh bakal main tabrak plus dia tuh pengen si mid lanernya ini menang dulu laningnya. Karena dia bawa revitalize kan kalau high loss. Iya. Atau ya Gatot Kaca gitu-gitu. Pokoknya hero-hero revitalize itu tujuannya dia nggak boleh kalah sama hero yang kayak Hilda, Chow, Khalid. ya benar. Wih. Queen Romer nih Queen berarti. Romer. Emang bener-bener Valennya sampai last pick. Biar Ya. tahu dulu nih suaranya Goldland apa EXP. Benar banget itu. Iya. Karena Soalnya- kan kita tahu sendiri kan Valentina Goldland juga bagus. Bener. Lebih gampang jadinya juga. Iya, itemnya lebih gampang. Bisa bargain hunter lagi kan Nah, emblemnya. Nih, tinggal 2 pilihan terakhir nih dari SRG. Kemana nih Make It? Apa? Mas suaranya di bawah. kayaknya susah sih dua-duanya ya. Soalnya ada Palen. Kak. Jadi tetap di backup ya sebenarnya. Ya, Zetian. Habis kan hero-nya nggak ada lagi. Udah. Laude lagi. Nah, tapi metode hyper carry berarti. Nah. Dan ya berarti hero-nya Arvi last pick di sini. Kalaupun emang Arvi harus bawa Kari, masuk loh Kari. Kari masuk. Kari masuk Ada loh. Queen. Ada. Main depan-depan tapi bahaya Fighter Zetian. FOB kan, Iya. Festival of Blood. Tapi Zetian yang bahaya Bang. Iya, CTN-nya udah pasti bahaya. Jadi CTN-nya nanti mungkin bisa diganggunya sama Valen atau Gwyn lah. Ah, Buat ngebuang pasif dan juga ngebuang flickernya. Tapi kalau emang ternyata masih mau fighter, fighter yang ideal di sini ya. Argusnya Arvi keluar nggak sih? Sun. Sun?
Tapi lawan Cloudnya Sun Gua sih lawan Cloudnya enak di Cloudnya ya. Iya. Dapat lifesteal-nya 2. Tetap Lagi sih dan berarti. lagi. Balik lagi ke Freya, back to basic lah. Dah, Oke, global 1. Global 1 dia. ini secara drafting apa yang harus dilakukan sama alter ego winning conditionnya? Udah pasti tetap dengan tempo mereka dan Benar. tetap bermain dengan fokus. Oke. Karena kalau misalkan ini 2-0, besok sarapan sama Aurora PH. Harapan. Sarapan bareng ya. Harapan OTW bareng. final soalnya. Alright, kalau gitu kita akan langsung menyaksikan saja. 1 poin sudah ada di tangan dari alter ego dan apakah ini akan menjadi 2 poin selanjutnya. Jadi langsung saja kita serahkan kepada Omawa, Lim Kocul dan juga Pak Pulu. Yes, game yang kedua. Dan ini bisa jadi game yang membuat alter ego masuk ke dalam match point. Apakah akan satu sama? Akankah 2-0? Sebelum kita masuk, Dennis Indar, mana suaranya? 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Wow, Smash semangat them. yang masih membara sampai jam All troops 20.48 WIB nih Om. Masih pagi, Welcome. sangat Masih pagi baik nih ya. saja. Bener, Kasih tahu alter ego yang serem-serem. bener. Masih banyak cerita serem nih ya dari Alter Ego. Karena ya cerita serem kembali terbuka karena Yep. Arfi diberikan Freya ternyata. Lagi. Sampai dengan pick yang terakhir bahkan kita melihat adanya kombinasi antara Leomord dan juga Freya terjadi. Wow, barusan coba lihat tuh ada satu spot yang migration tadi yang udah langsung dikeluarkan. Wah, walaupun di awal-awal lihat damage masih tipis-tipis semua. Ada damage poke aja ya Yep. di arah tengah. Emang sih ini gagalin rotasi juga. Seenggaknya mereka rotasi nggak penuh darahnya. Yap. Dan midnya sih sebenarnya ini lebih ke kita harus melihat antara Sekis dan juga Hijume ya. Karena untuk pemberian damage dari Kimi sendiri ini agak terbatas menuju ke Baxia. Oke, sementara coba lihat pergerakan dari Nino. 1v1 situation namun di tempat yang berbeda. DPS yang dimiliki oleh Hijume cukup membantu. Bagaimana arus dari midnya itu sendiri. Oke, tapi untuk percobaan dari Baxianya Sekis tadi ya. Dia coba untuk ambil jungle tapi gagal loh. Yap. Tapi ini kita bisa bilang kayak Arfi di hari ini ya, itu ketemu Cloud terus loh. Pakai Freya. Emang di match upin gak sih Om? Di match upin terus-terusan gitu. Karena memang bisa nge-cancel kan, balik lagi Blazing kena knock up cancel. Cuma ya gue ngerasa konsep orang yang masih ngepick Cloud-nya juga adalah oke, laningnya nggak bisa terlalu kuat. Cuma ya late game-nya nggak bohong, Cloud itu punya power. Benar, dan tadi pun Innocent mainnya sangat bagus juga kan. Sangat-sangat jarang sekali untuk Innocent bisa terpick off. Meskipun kita sering melihat dia di zoning seperti tadi di atas. Tuh, itu sering banget. Dan Sekis ada di area EXP ya, ini hanya untuk mencegah agar Nino agak ke delay sebenarnya buat level 4 ya. Tapi pasti dapat level 4 untuk Nino. Karena dibantu juga kita melihat adanya Alec yang masuk. Dan ya itu dia. Langsung mengambil ada pilihan untuk Heaven's Ward bisa dipakai Nino. Karena Nino. Valentina juga kan, pasifnya ngebantu dia buat 4. Dan Turtle sekarang di setup oleh Trigo. Oke, sementara itu untuk sekarang coba lihat Alec ya. Mulai maju ke arah terdepan dengan satu spot migration. Setidaknya sekarang jauh lebih enak dengan ada flicker yang bisa digunakan oleh Alec. Tabrak. Yap, ada satu lagi. Pergerakan Zetian mencoba untuk bisa open map, tapi ternyata Yasuke menjadi korban yang pertama dan Yup harus merasakan akibatnya. Bagaimana damage begitu instan. Wah. Double kill didapatkan pula oleh Kram. Dimana sekarang Kramnya masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak untuk waktu yang lama. 3 player berhasil diamankan, tapi setidaknya untuk Turtle-nya masih tetap berhasil diamankan pula oleh Sekis. Tapi sekarang coba lihat Arfi-nya masih nggak kemungkinan ada di bagian belakang ketempelan Arfi. Sakit banget. Terus-terusan dikepukin. Mendapatkan point kill, tapi pertukarannya nggak terlalu adil sebenarnya untuk early game. Ya, karena memberikan rating gold ya untuk Cloud bagian atas. Tapi ya itu dia. Arfi yang kembali muncul dan mengagetkan mungkin bahwa Sekis tidak menyangka. Wah, ini tiba-tiba ditempel dengan satu Valkyrie di belakangnya dia. Nggak ya, putus-putus Om. benar, itu serangan yang sangat kontinu sekali ya. Untuk si Arfi juga Warrior Boots plus adanya Corrosion nanti untuk first item buat Arfi. Nah, Warrior Boots classic build dari Arfi juga kan, karena match-up-nya physical. Yap. Ini kayaknya mau bau-bau OTW skinning Freya deh ini. Wih, Skin Freya? Wow, Saya akan sangat bahagia sekali. wow, saya nggak bisa. Saya bisa. ada Freya, ada Leomord ya, tinggal dipilih mau yang mana tuh. Oke, tapi ngelihat dari XP Valentina, Oke, dia dependent banget sebenarnya berarti sama ultimate Sora kan. ya dan juga untuk build itemnya dari EXP Valentina ini defense. Kalau ngeliat tadi ini, Sakit banget. What? Saling beradu tadi sepertinya. Ntar di depan yang lain Arfi harus mundur sedikit. Dan yang tadi Ori yang menang ya Om ya. yang Ori yang menang tadi bener. Kaget, aku kira bisa yang Pulse yang menang karena buat di awal-awal. Tapi kan memang karena buildnya defense ya. Jadi ya beda pastinya. Dan defense tadi untuk Nino sedang menuju ke Oracle seharusnya buat first item dia.
Di turtle selanjutnya, mungkin ini adalah tempat yang sempurna untuk Alter Ego kembali melakukan setup. Karena ya Leomord sendiri juga ini tipikal hero yang kuat banget nih di turtle-nya. Walaupun lawan Baxia, untuk adu last hit, gue pegang Leomord Om. Ya, skill 1 ya, momentum plus retribution. Itu enak Ya, banget. itu lebih besar daripada shield spirit plus retribution. Karena di nerf kan kalau skill 2-nya si Baxia. Karena nerfnya. Jadi Iya. tidak setangguh yang dulu sebenarnya. Untuk di early ya, kalau di late game lebih besar. Buset, dan ada satu buah lompatan dan juga flicker tadi. Mendadak selamat. Setidaknya untuk sekarang Kram yang masih bisa kabur, masih bisa selamat, masih bisa menjaga landingnya. Kekurangan damage tadi. Tapi seenggaknya flicker Kram juga kebuka. Yums. Oke, masih cukup santai, namun telah pecah pula peperangan di tempat yang berbeda. Ada Alek yang masih berhasil kabur dan juga menyelamatkan diri. Sementara 3 player tersisa dari Selamat Raja yang ada di area dari Turtle. Mereka dipaksa mundur. Dan masih ada retribution. Masih bisa untuk setup untuk Yazuke kembali mundur. Ngelihat ada Baxia, masih prima banget nih Om di turtle awal. Yap, untuk awal pasti. Untuk Baxianya juga adu objektif. Ini pastinya bisa berharap bagaimana tankinya dari Baxia akan bisa nge-manage untuk menelan semua damage yang diberikan dari Alter Ego. Bahkan menelan damage yang diberikan dari Hijume itu yang paling penting untuk penggunaan dari Baxia. Dan sekarang Freya sepertinya sudah akan join lagi ke dalam pertempuran, Om. Yap. Lepas, free. Turtle untuk Alter Ego. Dan mau lebih kah? Oh pasti. Mereka masih ingin lebih. Mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Di mana Orange Buff tadi sepertinya berhasil langsung diambil pula. Yang bercetian ya? Sepian yang dapat. Ya, Stormy yang dapat tapi Sekis. Ya, itu dia Sekisnya sendirian. It's time to langsung ke bukit. Berhasil langsung mendapati karena Sekis. Sementara orang kedua. Dan Yumsia pun menjadi santapan selanjutnya. Lagi-lagi bonus yang didapatkan oleh Alter Ego. Mereka dapetin objektifnya, mereka dapetin poin kill-nya. Dan buffnya tadi bukan untuk Sekis. Yap, ini lumayan kepotong semuanya. Lihat, purple buff bahkan langsung di-raid oleh Alter Ego. Mereka mau lebih, mereka mau yang Dapat. sangat banyak agar Sekis lebih tertekan juga. Wow, Baxia di early game yang sangat-sangat buruk. Midnya hampir hancur. Hancur. Oke. Dan midnya hancur. Flicker dikeluarkan. Main sih dia hancurin midnya. Oke, sementara sekarang coba lihat RV-nya pun sendirian bagian atas. Tetap bisa mendapatkan juga karena outer turret yang ada. 1900 Om. Yap. Ini ngelawan tank jungle Om. Dan bayangkan ya, ketika Arvi juga dia bantu teman-teman yang lain meninggalkan si Innocent. Innocent yang tertinggal tadi goldnya. Ini masih tidak terlalu jauh ya, 11-12 dengan full plating gold yang berhasil didapatkan oleh Innocent. Memang di late game nanti Innocent bisa lah ngasih damage tetap ya. Apapun yang terjadi kondisinya Cloud Betul. akan jadi striker lah. Tapi kalau game kayak gini nanti akan susah nih. Karena nanti pressure damage-nya itu jadi sakit semua dari Alter Ego. Yap. Nah lihat lagi-lagi Nino yang berhasil untuk memberikan pressure, mendorong mundur Kram kembali ke belakang. Tapi Kram pun datang dengan ya status yang lumayan oke sih, aku bisa bilang 3 poin kill untuk Kram sementara waktu. Tapi pressure dari Alter Ego ini sudah mulai lumayan berasa karena mereka berani untuk masuk ke jungle milik SRG. Lihat, telah terjadi pertempuran. Ada kuda Barbiel yang memang dipanggil. Sementara tadi baru tak terlihat. Ada Alek yang memang benar-benar langsung didapatkan dan dihancurkan. Sementara di tempat yang berbeda, ada Stormy yang berhasil. Dibalikin. Langsung dihilangkan. Waktunya untuk mereka bisa membalikkan Hijume. keadaan. Karena sekarang Kram yang pelan gila. Ada Hijume yang dengan DPS yang sangat tinggi. Tapi depan yang lain berhasil duel. Lalu dipanggil pula. Tapi Flicker membuat Innocent. Innocent pun langsung terkapar. Menyisakan Yums. Seorang diri saja. Dengan tim fight yang diungguli. Cancel. Oke, ketahuan Yums. Tidak boleh pulang Yums. Harus mencari tempat lainnya. Wow, di sisi lain Turtle pun bisa kembali di setup. 4.000 gold Om. Yep. Di menit ke-7. Langsung begitu banyak objektif juga yang diambil oleh Alter Ego. Dari orange buff, dari bottom turret, dari objektif turtle dan bahkan purple-nya lihat. Sudah mulai di setup juga oleh Alek. Bisa tiba-tiba ada special migration tapi ini hanya sebuah bentuk delay. Aman ya, Turtle aman. Retri masih ada juga. Mereka mau purple. Oh, Oke. Dan mereka masih ingin lebih, mereka ingin berantem lagi. Mereka ingin menumpahkan semuanya yang ada di dalam area dari Purple Buff. Innocent. Ini adalah Selamat Raja di mana Yumsia pun langsung terkapar lebah di mana Sekisnya untuk kali ini. Udah gak kuat lagi walaupun Alek. Harus jadi nilai tukarnya tapi setidaknya mereka mendapatkan 3 player dari Selamat Raja yang dapat hero from Nino. Tersisa satu lagi-lagi. Selangor Red Giants akan mereka bermain di tempo yang diinginkan oleh Alter Ego. Baru tadi gue bilang 4.000 Om, sekarang 6.000. Yap, langsung melejit tinggi ya dengan sebuah tim fight yang memang ternyata diadu juga. SRG mereka mau menang di purple-nya dan mereka termakan karena semua source skill sudah habis dan Nino menyusul tadi untuk masuk. Kita lihat dari replay-nya sekarang. Bagaimana sebuah gerakan di sini, lihat. Semuanya terbuka, Nino-nya baru masuk lihat belakang, ngambil ultimate dari Sora dibalikin dengan sebuah Stormbind. Dan itu akhirnya dan meskipun ada Fury of the Phoenix
tidak punya damage yang masif dan kekurangan jumlah untuk Selangor Giants. Jadi ya, dengan gold yang naik terus. 7.000 sekarang. 7.000 sekarang ya. Mereka bawa fighter juga, late game mereka juga punya Kimi. Nyaris ketarik. Tawan 2 player. Tapi tujuan mereka memang ke arah orange buff harusnya. Di kontes. Yep. Kontes lagi. Nino memancing saya tadi. Masuk memberikan efek dari fight. Sementara sekarang kuda barbier kembali dipanggil. Fury of Phoenix langsung dikeluarkan. Terlihatlah semua tapi Blessing Duet. Memberikan impact yang begitu mengerikan walaupun untuk kali ini terlihat ada 2 player yang dimiliki oleh Selangor Giants pun langsung terkapar lepas. Double kill didapatkan bahkan tercatat. Shutdown. Rata. Diratakan Selangor Red Giant. Kali ini nggak tersisa satupun. Walaupun objektif selanjutnya masih belum terlihat. Tapi lihat penguasaan. Map dari Alter Ego. Wipe out. Iya, kombinasi dari Leomord dan juga Freya. Dua petarung yang sedang terjadi tadi. Meratakan pemain-pemain dari SRG. Dan objektif Lord terbuka. Reset memang untuk SRG maupun Alter Ego Esports. Tapi kita tahu bagaimana perbedaan gold yang sedang terjadi sekarang akan membuat SRG seharusnya ragu-ragu untuk menabrak Lord ini. Masih dibuka. Sekarang Yung masih mencoba untuk bisa mendapatkan satu informasi. Tapi setidaknya untuk kali ini coba lihat ada pergerakan dari Jume yang ada di bagian belakang Innocent-nya down. Sementara Stormy-nya kabur. Run Stormy! Run! Dan takkan bisa tetap menjadi satapan kembali oleh Alter Ego. Satu-satunya yang ada malah Yums. Dan lihat pergerakan dari Alter Ego. Mereka coba untuk tabrak bagian bawahnya. Yums gak bisa defense. Yums gak bisa pasrah. Dan Yum cuma bisa melihat dari kejauhan. Yum hanya bisa melihat bagaimana defensif yang dia miliki dan harus dirasakan oleh Alter Ego. Wait. Tidak secepat itu. Mereka harus reset lagi. Kembali mundur respawn time. Yang sudah selesai tadi dari player Selangor Giant. Tapi Lord free untuk Alter Ego. Iya, sebuah keputusan di mana mereka tidak mau bermain terlalu gegabah untuk langsung menabrak. Tapi mending mereka setup untuk dapetin Lord dan itu dijalankan oleh Alter Ego. Jelas kemenangan memang terbuka di depan mata mereka juga sekarang. Tapi team fight-nya tetap harus mereka waspadai. Wow. Wah 100 kill. Yap. Wow. Di M7-nya Yasuke sang eksekutor. Iya. Player pertama yang dapetin 100 kill. Ya jelas lah ya. Ini dominasinya aja sama raksasa dari Malaysia loh. Yap. Oke. Raksasa from Malaysia, SRG. Mungkin di mata dari Alter Ego, SRG adalah siap rata nggak kira-kira? Bisa jadi Siap tergantung. rata nggak SRG? Tergantung. Karena kehokian Alter Ego lagi-lagi sekarang mereka unggul 12.000 gold. Namun kita akan lihat nih untuk defensif. Mereka bawa Cetian yang harusnya untuk clear lumayan cepat. Ya bisa untuk Cetien ya. Tapi untuk fight Oke, panjang di bawah. Akan ada pertempuran. Stopinnya tadi harus dikeluarkan. Sementara sekarang Skykis tidak akan sanggup lagi menerima begitu banyak damage masuk dalam tubuhnya. Pertempuran kembali terjadi tepat di dalam area defensif dimiliki oleh Selangor Giant. Dan mereka semua dipukul. Dapat tidak dapatkan bola. Ada satu lagi final record begitu mengerikan. Hanya ada Stormy sendirian dan itu tidak akan sanggup. 2-0. Match point. Alter Ego. Kenji berarti. Iya. Hero banget. Unik hero banget Kenji kan. Tun. Iya. Tapi potensial emang secara meta Kalau lawan-lawannya gitu. Ini metanya. Meta tubruk. Aduh, tapi itu masalahnya belum pernah dimunculkan di M7 nggak sih? Jadi nanti Karena dulu. belum pernah dimunculkan di M7, SRG belum tahu nih, waduh lawannya gimana, referensinya nggak ada. Mindsetnya masalahnya agak serba salah nih. Kalau misalnya mau coba-coba, takutnya belum terlalu matang. Loh, tadi game 5 lawan TLPH loh, Uranus Jungle loh. Iya. Ayo. Ya udah deh kalau gitu kita lihat aja. Karena sekarang SRG kembali lagi ada di first pick dengan Vani, Grok yang sudah ditutup dan Farsha ini masih masuk ke dalam respect banning sama seperti dari game sebelumnya. Wah, tapi dengan revamp terakhir Freya ya, Megits. Kan sempat banyak perdebatan tuh. Katanya Freya berkali-kali di revamp gitu kan. Ada ngaruh katanya. Iya, katanya, aduh Freya tuh jadi jelek sekarang. Lihat Arti mainnya begitu, jelek dari mana ya jadinya? Kalau orang udah ngomong kayak gitu berarti narsis. Dark system ya, skill issue fix. Skill issue. Nah, tuh teman-teman ya. Tergantung user. Tergantung Ini, user. kalau kalian RP main Rey ya udah. Udah. Mending udah. Kasih aja minionnya. Kasih aja. Nah, tapi ini berpengaruh juga nih band ketiga nih Megits. Karena kalau misalkan ini ada band Freya, berarti ada indikasi kalau SRG juga mau ambil Freya-nya. Kemungkinan. Heralda, Freya itu kan connect banget tuh. Ya. Shieldnya diambilin terus. Ya, tapi menuju ke arah Kalea dulu ya.
yang lebih dikhawatirkan nih untuk hero-hero initiator. Tadi sebenarnya sempat di-ban sama Alter Ego juga di game sebelumnya. Benar. Arti saling respect hero. Saling respect hero aja. Emang ini udah game ketiga juga kan soalnya. Ya. Yep. Either way Alter Ego juga butuh 1 poin biar bisa menangin gamenya. Sementara SRG juga harus worry juga nih karena kalau mereka nggak respect ban ya kacau lah sudah buat SRG. Duh. Kayak kliniknya Omo makin ini loh, makin melekat gitu loh. Klinik apa lagi dari Omo? Ya soalnya kan ini semua tim Malaysia yang ketemu sama tim Indo di semifinal atau final lower bracket itu kalah. Oh, bener. Ya tadi ya, yang tadi sempat Iya. kita kasih lihat ya. Iya. Udah 3 kali, 2 kali, dan ini bisa jadi yang ketiga. Bisa jadi yang ketiga karena di M6 juga sebenarnya kliniknya hampir terpatahkan karena SRG itu sempat menang lawan RRQ. Betul. Iya gitu. Oke. Zooks ya. Ya karena tadi sempat diambil ya itu Yep. Stormy dihabisin hero-nya. Iya. Parsha, YV, semua ditutup tuh. Stormy marah. Stormy marah nih pakai Chushin. Mukanya merah. Iya makanya ya. Marah, dia marah. Dia marah. Dan Alter Ego untuk ngerespon ke arah Justin ini mau diprioritaskan dulu kah hero-hero untuk RV? Atau... Aku tetap Leomord bisa mungkin. Tapi ya kayaknya ya. Tetap Kayak jangan dikasih aja kesempatan. Uranus lah ya. Tapi seenggaknya sekarang jadi udah kebaca gitu loh. Oh oke, Uranusnya berarti bukan di jungle tiba-tiba flex. Ya. Karena udah ada Leomord. Sekalipun mungkin Leomordnya ke gold lane ya, aku ngerasanya dia tetap butuh mid lane yang kuat dan bisa ngejawab Chushin. Bener. Kayak kalau Kimi di sini kayaknya nggak bagus. Mungkin Yivi sih, Yivi hyper carry kayak biasa gitu loh buat Bisa. Izume. Itu baru bisa kalau emang Leomordnya di gold lane. Kalau Leomord di gold lane ya. Jadi skenario-nya sebenarnya banyak banget nih dari Alter Ego. Iya. Bener banget. Aku juga nggak tahu ini masih bisa di flex apa. Aduh. Sumpah deh ini ngelihat Alter Ego lagi leading 2 poin. Besok grand final. Apakah dia masih Ini Cinderella story-nya tuh powerful banget loh. innocent? Iya, Freya diambil pasti, Hilda juga diambil dan nggak tahu ya Nevin dan Magis mungkin nggak tahu kebayang atau enggak. Yep. Cuma kalau sampai Alter Ego bener-bener mulus nih untuk hari ini nih, besok juga tanding lawan Aurora, Aurora BO7. BO7 lancar juga. Ya. Wah, Itu bagus banget storyline-nya men. Aduh, aku jujur udah sangat ngarep sih. Iya, Udah itu bagus ngarep banget. banget sih Kita ini. bukan ngomongin siapa yang juara tapi gimana proses merekanya. Iya. Sampai di titik itu. Dan maksudnya ini mereka first timer loh. Iya, untuk di first M7, timernya kan. M-Series, iya. Mau dibilang gak ada piala MPL juga kan soalnya Eko juga waktu itu menang M-Series dulu. Iya. Gak apa-apa kok. Ya ini ajang yang maksudnya lebih luas, lawan-lawan mereka juga Wah, puas banget raksasa maksudnya. semua gitu. Nah tapi ini nih Esme. Esme. Yang baru kita bilang. Bang KB bilang. Udah pasti kalau Freya diambil sama Innocent, react-nya pasti Esmeralda. Ini emang kalau kita ngomongin shield effect, apalagi ada Hilda, terus Chushin juga enak banget sih Esme-nya 3 orang loh bisa di. Gak ada yang bisa nge-burst. Gak ada yang bisa burst. Cuman kalau ke bawah ke mid to late yang udah pasti susah Esme. Pasti. Dan agak repot juga sih karena ini kan efek mini-stunnya banyak ya. Ya. Kalaupun dia pakai Purify dia cuma bisa pilih satu nih. Apakah lanternnya dari Chushin atau loncatannya Freya agak ribet juga nih milih-milih efek stun yang harus dipurif. Oke. Tapi sekarang dengan posisi mid laner ya yang sekarang jadi prioritas banning dari SRG sendiri adanya Kimi dan typical damager kah yang masih dibutuhkan oleh Alter Ego atau utility mid lane-nya? Mid lane-nya Aku kayaknya burst. damage sih, iya. Burst. Kayaknya harus damage. Kemungkinan aku tahu hero Bang Dalvin Ijume bisa mungkin Kagura atau enggak Kadita. Oh. Bisa banget. Lunoxnya ditutup dulu ya? Lunok saya Oh, itu. dipaksa if kah ini. Dipaksa Yip buat ditabrak. Iya, buat Kemungkinan nggak ditabrak, iya. buat pick Yip di sini nggak mungkin. Bang Seper udah pasti tahu. Pasti kayak dijebak gitu loh. Iya, Kayak dijebak. atau enggak dia bakal ambil romernya dulu buat Alek. Bisa jadi. Jadi dia seenggaknya dapet satu gambaran lagi untuk react-nya bakal kemana arahnya. Wah, dengan 23 assist di game yang kedua, Alex menjadi satu-satunya pemain di M7 yang menembus 200 plus assist. Buset, Dengan pertama total- kali M-Series loh. Dan ini 221 assist ya, secara total. Pertama kali M-Series. Gila Dapat sih. assist segini. Gila, iya. Ini Coach Bro Vin, Alex. Coach Vin tolong pegangan ya. Iya. Karena 400 lagi akan kesusul. Waduh. Iya. Iya, soalnya ini satu Coach V season itu aja udah- 645. GAS, gas. Oke, Aku ingat banget asisnya dia. sekarang aja biasanya baru satu season dan besok bakal bertambah lagi. Iya. Ini juga belum selesai gamenya. Makanya, Chow.
Ya kan dikasih dulu hero-nya Alek biar dikasih keleluasaan Coach Shaver biar nge-react 2 pick terakhirnya. Jadi bener-bener cari ke arah burst damage ya untuk isi di hero Karena terakhir. masih ada kemungkinan kok mereka bawain Lilia atau Luoi gitu juga masih ada. Masih possible Masih untuk follow up possible. dari show-nya. Jadi tetap damage-nya tetap bakal ada dari Liomor juga, cuma ya mereka bakal ambil aman dulu buat hero-nya Hijume. Wah, gimana make it ngeliat Dari Leo early di game sini? ya. Oke nggak sih Yo ya? Enak banget di sini Kak, gak ada magic yang bisa ngepok dia, yang bisa nge-burst dia. Jadi kita lihat dari hero Hijume. Terakhirnya ya, Hijume Iya. dulu nih. Jadi paksa Lilia gitu ya karena Iya. nggak ada yang bisa nyentuh tengahnya. Terus Yuchong juga bisa lumayan nge-skip kan. Dia lawan melee fighter gini enak banget. Jadi emang ada kecenderungan 2 pick dari SRG ini lumayan bisa menjawab apa yang sedang disiapkan sama Alter Ego. Cuma sekali lagi, ada Chow, ada Uranus juga. Kalau emang mereka mainnya misah tuh bakal jadi formasi yang bagus banget. Intinya kekuatan Alter Ego di sini adalah memisahkan tim fight-nya SRG. Kalau SRG-nya grouping berlima nih, Tushin sama Freya-nya bakal enak banget sih. Tinggal nyambung nyambung umpannya aja lah. Ya benar. Oke, dan ini dia untuk pilihan Yves Yves tetap. yang tetap akan Yves ya. menjadi OC. Udah ada Yuchong, Ya, Hilda, Tushin, Hilda, terus Freya. Freya juga tetap mau YV. tetap berani dan percaya diri ya Iya. pastinya. Tapi make it 3-0 kah? Jangan jumawa. Jangan jumawa kita. Jangan jumawa. Nggak usah prediksi ya kalau gitu. Pokoknya. Apapun hasilnya AE. Ya. Dan ini yang akan kita saksikan bersama final lower bracket. Karena SRG kalau misalnya mereka kalah di game ini, mereka akan selesai dan finish di posisi yang ketiga. Jadi langsung saja Lim Kocul, Omowa dan juga Pak Pulung. Oke, ini dia match point untuk Alter Ego. Bisakah mereka melanjutkan tren baiknya? Atau akan ada aksi balasan terlebih dahulu oleh SRG hingga kita memperpanjang bagaimana matchnya? Till the enemy reaches the Tapi battleground. sebelumnya gue ingin bertanya dulu Arthur Champ. All troops deployed. Are you ready for a new champion? Welcome to Mobile Legends. Oke, kalau begitu tenis tidur sedayan. One more time. Mana suaranya? Let's go to Lane of Down. 1 game lagi yang diperlukan oleh Alter Ego untuk berjalan di Grand Final. Tapi ya Selangor Red Giant ini menunjukkan draft yang sedikit berbeda. Gak dengan Baxia lagi karena di Venom. Yap, dan yang nge-ban pun Alter Ego tadi buat Baxianya. So menarik sih. Apalagi dari Selangor ternyata mereka juga punya mungkin sisi adaptasi kali ya. Yang kita lihat sekarang bahkan untuk di bagian EXP lane sepertinya ada sedikit pressure yang masuk. Yep. Oke, Ino. Hijume dipaksa untuk mundur sedikit. Sementara sekarang ada pertempuran antara Arfi dan juga Innocent. Ini main Arvi di depan Freya. Wah, sayang kayak gitu ya. Hanya agak gimana ya, ngeliat match-up-nya sebenarnya bagus, tapi di bagian bawah nih Nino, Flicker, Petri kebuang semua. Yep. Tetap harus hati-hati pastinya dengan Petri yang punya cooldown lebih cepat dibandingkan dengan Flicker. Nah ini dia untuk emblem setnya juga emblem assassin dipakai oleh Sekis. Yap. Oh, Yasuke. Oke, sementara itu akan seperti apa lagi karena sekarang Yasuke sedikit lebih tersisa. Masih bisa pergi, masih ada backup. Main sakit Dari tadi ya. Karena ya kita tahu dari Leomord power di 4, sementara untuk Sekis dia dari level 30 udah bisa kasih damage yang besar banget. Ya, tapi lumayan ke delay ya sekarang untuk penggunaan dari Suyo. Mungkin sebabnya dia jarang kelihatan karena dari buff sendiri yang muncul di detik ke-25. Terus juga dengan lebih tebalnya dari Creeps. Ini yang membuat level 3 tidak terlalu efisien untuk di patch yang sekarang. Oke. Nino dengan Uranusnya. Balik lagi menuju ke level 4 sebelum nantinya akan bertarung lagi di area Dirt Turtle. Sementara sekarang Alek masuk area tengah. Ada Storm yang kemungkinan besar akan diusir atau mereka akan tetap bertahan. Gonyokin aja sih sebenarnya. Tapi seenggaknya sekarang Hijume udah ada di level 4. Turtle kembali di setup. Jangan lupa Soul Saver Retribution. Oke, sementara itu ada satu Black Dragon Bomb langsung dikeluarkan pula. Akan landing ke arah mana? Sementara Yasuke masih belum bisa mendekat ke area terdepan dan sepertinya Turtle akan menjadi milik dari SRG. Itu dia pertama. Ya, bahkan tanpa Retribution ini Om, objektifnya masih bisa diambil. Ya, karena tadi kita melihat Red Wall dibuka di area ya dari Alter Ego. Ntar fight yang panjang di bagian top. Oke, masih bisa di-dodge ternyata. Dan Arvi masih punya half HP, harus hati-hati pasti karena Stormy siap mengangkat dengan Lantern Flare. Waduh, masih bisa. Nyaman sih, selama ya belum ada anti-regen, udah gitu di awal juga kan memang
Justin sendiri damage-nya masih belum terlalu sakit ya, Om ya. Masih Yap. aman lah. Sangat-sangat aman ya, selama belum pegang apa ya biasanya sih. Ini ya, Skypierce ya. Epic untuk eksekusinya. Yap, first Legend Gem. Gift-nya akan menuju ke Glowing One untuk bisa punya efek Life Bane. Ya. Karena memang lawannya Hilda juga, ada Freya, butuh banget sih efek life band. Biasanya habis glowing pada defense sekarang ya. Yap. Ini benar-benar tempo pelan sekali ya. Oke. Dari masing-masing sisi. Karena SRG mereka tahu ini adalah last game mereka. Kalau sampai mereka kepleset mereka harus selesai perjalanan mereka. Jadi mereka bermain dengan super hati-hati. Dan AE pun menurunkan tempo permainannya juga kan. Ya. Mereka sadar juga nih dengan adanya Suyo di bagian Selangor Red Giant itu gak gampang ditembus. Oke, langsung dilompatin Palistar Moon tadi. Coba lihat. Half HP-nya langsung tergerus. Jadi pok aja ya. Tim fight sebenarnya bakal ada di bagian bawah mungkin karena visionnya mulai dibuka. Random stick. Dan itu dia kuda Barbell. Langsung dikeluarkan. Terjebak sendirian. The Wave Dragon langsung dikeluarkan pula. Real World Manipulation pun langsung terjadi di dalam area tersebut di mana Alex-nya dan Yasuke-nya down. Sementara Sekis pun harus merasakan akibatnya. Satu tukar dua nih kurang baik sebetulnya. Di bagian atas gak berhenti-berhenti. Mereka tempur terus. Arfi masih bertahan. Oke, Palistar mau dilompatin. Dan masih ada perlawanan dari Arfi. Hati-hati, Stormy hadir. Dive kah? Gak harusnya. Masih aman juga. Next objektif ada di bawah. Sekarang setup di bagian atas juga biasanya clear cepat. Dan langsung join nanti di arah mid. Bisa jadi tunnel, bisa jadi balik lagi. Yap, Hunter Strike juga selesai tadi ya. Buat Sekis. Akan punya damage yang agak sedikit lebih memang. Tapi sekarang nih, untuk adunya SRG pelan dan pasti. Mereka dapetin objektif dan juga macro play loh. Yang beda ya dari Baxia sebelumnya, Om. Bener, kayak ini karena Sekisnya punya damage. Bedanya dengan Baxia nggak punya damage, hanya bisa jadi badan. Oke, setupnya lumayan rapi, tapi goldnya nggak jauh. Ingat, bagian top lane lagi, Arfi versus Innocent. Yap. Ini benar-benar yang kedua ini ya, terus-terusan aja mereka melakukan adu mekanik, namun di depannya berbeda. Untuk Alex kali ini agak sedikit sulit guna untuk bisa mendapatkan ke arah satu player, namun mereka semua dipaksa mundur oleh beberapa pemain dari Selangor Giant. Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula, tapi setidaknya Sekis masih sempat kabur. Dan sekarang Nino masih mencari celah. Pas sepertinya untuk turtle yang kedua. Mereka sadar ya dengan tumbangnya Alex berarti nggak bisa untuk kontes. Free, lagi-lagi ya. Suyo memang selain last city energy, turtle juga cepet, Om. Yap, dan mobilitas ya, itu yang paling penting. Blade Source yang bisa melompat ke depan ataupun untuk keluar dari fight yang sulit nantinya. Pasti disempat secara terus-menerus juga. Dan Alex masih mencoba The Wave Dragon, tapi satu follow up damage yang masih cukup jauh. Bahkan sekarang Yasuke sedikit lebih tersisa dan tidak bisa dipaksakan. Alex akhirnya menjadi korban. Kayaknya terlalu buru-buru ya dengan damage yang masih kurang nih. Yap. Dari teman-teman Alter Ego. Belum ada yang bisa menyambut ya, dan bahkan di atas lihat Arfi-nya benar-benar dipepet terus-terusan. Innocent. Tracing yang luar biasa untuk area top yang membuat aman untuk Golden milik dari SRG dan belum berhenti di sana. Tekanan tetap masuk, lihat bagaimana Yums membuka vision untuk rekan-rekan yang lain dan sudah mulai bergerak menuju ke top lane. Oke, sementara sekarang Arfi sendirian saja. Arfi bisa dia bertahan, ada satu kali sama dan Arfi masih bisa selamat dengan satu flicker yang dimiliki bahkan lewat belakang. Coba lihat, Yasuke? ada pergerakan dari Yasuke mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya tapi dikeroyok oleh beberapa player. Sekarang ada dua Drake langsung dikeluarkan pula, tapi Alex yang masih berusaha bisa kabur dan Alex selamat, tidak ada yang tumbang sejauh ini. Masih bisa selamat walaupun memang tadi initiate-nya coba untuk di counter oleh Alter Ego Esports. Tapi masih gagal lagi-lagi Om, faktor kekurangan damage. Ya, ini harus menunggu. Lebih sabar juga, tapi seberapa lama mereka bisa menunggu karena damage yang sudah dibuat oleh Innocent terlihat sudah berasa. Top turret berhasil untuk diambil dan item untuk Innocent City Corrosion sudah selesai. Jadi masih menunggu untuk second itemnya dan Glowing One juga baru selesai. Ini dia, mungkin team fight akan segera di-initiate oleh Selangor Red Giant. Harusnya ya, hati. Gold mereka lagi unggul, jadi damage mereka akan terasa sakit banget. Dan lihat dari Freya nih Om, build-nya masih sama ya ternyata, Koro, War X. Yap, Koro, War X, next-nya bisa jadi endless lagi ya. Terusnya fourth-nya ke Malvictor biasanya ya. Bisa berubah tergantung dari player yang pakai. Ya, dia War X dulu. Dibeli masih dengan kaos kaki ya, shoes. Belum dibuat jadi boots. Tapi masih aman sih ngelihat dari match up-nya juga. Oh Alex, Waduh Alex. Alex ya gagal untuk bisa bertahan. Real World Manipulation langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang belum ada aksi landing tadi. Dan Kram sudah mulai mendekat lagi menuju ke rekan-rekannya. Arfi masuk lewat mid. wah kayaknya nggak bisa sih. Nggak bisa di kontes. It's gonna be perfect turtle. Oke, dan sepertinya perfect turtle untuk Selangor Red Giant. Yes, perfect turtle. Tempo yang berbeda, Selangor Red Giant dengan jungle damage.
mereka terlihat lebih nyaman bahkan. Ya, mereka masuk, mereka berani untuk menabrak dan aksi diving sering kali kita lihat juga dan lihat fokus untuk ke outer turret. Wah sakit banget damage dari Seki sementara sekarang Nino gagal bertahan. Break out tadi. Jadi ada dua yang kebuang nih, nyawa dan juga spell. Tapi ya di bagian tengah tadi ada usaha juga yang dilakukan Alterico walaupun gagal. Yep. Maka sekarang Arvinya sendirian walaupun ada aksi pengeroyokan dilakukan pula oleh Freya tadi sudah join ke dalam pertemuan tersebut. Arvi masih sangat kuat. Ini tempo pelan banget dari Alterico tumben Om. Ya, ini terlalu pelan bahkan bisa dibilang disetir oleh Selangor Red Giants. Dan masih diteruskan juga untuk fight karena fight yang dipaksakan seperti ini akan menguntungkan SRG yang sedang menang item dan juga level. Thanks to Stormy. Yang setiap kali kalau ada fight yang coba untuk diinitiate oleh Alter Ego, ini mau gak mau mereka mundur dulu. Karena takut kalau sampai menyala gambar kupu-kupunya di atas. Terangkat dan akhirnya fightnya harus di-engage. Iya, bahkan ya bisa di-burst juga gitu kan. Damage mereka cukup nih untuk saat ini. Yep. 4.000 nih, naik terus Om. Kesha juga lagi menang level ya. Jadi untuk Adoretri masih sangat-sangat menyenangkan nih bagi SRG sekarang. Dan tempo yang super pelan sama-sama menjaga mid turret agar tidak pecah. Bagian atas memang masih terlihat didorong oleh Innocent. Tapi untuk objektif lore-nya nih yang akan spawn juga. SRG mereka terlihat sangat-sangat kuat sekali. Bahkan mungkin di sisi yang lain kerap dengan Yuzongnya. Ini sangat menggila. Hanya nih, khawatir gue nanti di Lord Nino. Masih aman. Masih keras juga untuk Nino-nya. Sekarang tumpuan damage-nya berarti ada di Hijume. Mau nggak mau dia harus tunggu Hijume-nya jadi banget dulu. Kalau enggak damage mereka akan kurang Om. Iya, kayak mengandalkan Esmeralda juga lagi ke pressure kan sekarang. Topnya bahkan Phantom Steed ini dipaksa keluar. Jadi waktu sudah keluar ini bisa start akhirnya SRG-nya di luar. Langsung kah? Karena ngeliat dari Esmeralda yang ada di bawah, ini potensi buat Selangor Giant pegang di Lord yang pertama juga lumayan tinggi. Walaupun Sekisnya belum 15 ya, tapi Retribution tetap Soul Saver Retribution itu nggak bisa bohong. Ya, atau mereka bisa pakai tipanya juga. Cara toolsnya SRG mereka pegang semuanya juga. Yep. Itu dia untuk sedikit. Alek tadi, Jetsundo. Sedikit box juga Nino, akhirnya ada Oracle yang selesai. Wah Yasuke berusaha untuk bisa mendekat. Buda Barbiel langsung dipanggil. Dan gagal untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut malah pertempurannya terpecah. Sementara Nino-nya masih berusaha untuk bisa memancing source skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Selangor Red Giant. Dan 4 player lainnya ada di area mid. 2 flicker ya, kebuka dan wow, Demon Hunter Sword. Ya bukan Endless tapi DHS. Ini akan lebih membuat cepat lagi untuk menetralkan hero-hero yang memang punya full HP tebel. Dengan basic attack yang akan disediakan oleh Freya. Ya nggak ada korban memang, tapi tadi 2 spell yang kebuka. 3 spell ke Alek, belum untungnya, nggak ada follow up damage. Lord ada di bagian bawah, dan Trillian Push ini sangat-sangat mungkin loh untuk Selangor Red Giant. Yap, dan apakah memang Freya menjadi sebuah kunci ya untuk di game-game yang sedang berjalan sekarang. Yap, dan itu dia kuda Barbelnya. Langsung dipanggil, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player yang ada di bagian atas. Tapi Sekisnya kembali hadir guna untuk bisa memberikan backup terhadap bukannya. Tapi malah membuat Sekisnya pula untuk panggilan yang sangat cepat. Dan kehadiran dari Kram yang memang ditunggu. Kramnya berkilang untuk kali ini double kill. Down juga ya, menjadi bonus tadi untuk Yasuke juga. Tengahnya memang hancur, tapi ini the best thing yang bisa didapatkan oleh Alter Ego loh. Mereka dapetin 2 trap yang oke banget. Yap, pastinya dengan bounty yang pecah Wah, juga lagi. oke. Siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana sekarang Yutla yang akan menjadi target dan juga korbannya, tapi terlalu beresiko, terlalu tebal pula. Karena di bagian belakang ada satu pergerakan Stormy yang datang dan mengganggu. Untungnya nggak ada lagi ya. Kalau tadi Innocent-nya mau join, kayaknya itu bakal lari 2, mungkin 1 ada korban juga. Dan sekarang masih bisa bertahan, masih bisa defense lagi. Dengan 3.000 aja nih keunggulan Selangor Red Giant. Yap, menanti untuk Innocent mungkin ke si Halbert setelah ini. Tapi semua gol keunggulannya oleh Selangor Red Giant. Sedangkan Alter Ego Esports mereka hanya akan ngerespon dulu sekarang ya. Karena mau gak mau, ini mungkin harus menunggu untuk RV-nya menyelesaikan 1 item dulu. Sebelum bisa kembali join lagi. Karena melihat dari item untuk RV sendiri, ini ternyata defense item. Tanpa Holy Crystal. Yap, dan itu dia. Ada 1 lagi kuda Barbiel panggil. Mungkin karena kondisi ekonominya juga tadi ya. Yang bikin dia nggak bisa bikin damage duluan Om. Ya mau gak mau defense ya. Ya ini berarti untuk sumber damage-nya Hijume aja ya. Itu yang tadi gue bilang. Mau nggak mau nungguin Hijume jadi dulu. Yasuke adalah tipis-tipis. Yap. Tapi nggak bisa yang sampai gede banget juga. Beda dengan dari Serangornya yang mereka punya banyak nih. Banyak banget. Untuk source-nya. Even Yuzong aja sakit banget kan. Ya untuk potensi-potensi dari mereka bisa membuat solo kill juga tentunya masih terbuka. Tapi jelas seterbukanya juga nih ya, dengan pemilihan item seperti ini harusnya kita juga akan menunggu Lord keluar nih, bukan tim fight yang kita cari sekarang. Karena pick of play mau dari mana coba? Alex sendiri pun kalau memang punya Way of the Dragon dan coba buat ngambil 1,
itu belum bisa instant punish loh dari tadi. Awal sampai sekarang ya, Yap. masih belum bisa. Tapi emang nggak ada follow damage-nya. Nggak bisa, Mungkin nanti ketika lagi mode defensif, dibantu turret atau dibantu posisi yang bagus, baru bisa nih. Dan lihat, poke damage aja dulu. Lordnya sebentar lagi muncul, atas bawahnya juga udah dikontrol. Swift Trinity selesai untuk Innocent. Akan jauh lebih cepat untuk Freya-nya bisa memberikan hit demi hit. Tapi ini dia untuk lantern flare-nya lagi ngangkat fight. Yap. Mereka mulai mendekat, tapi Nino dengan Uranus. Nge-regen SP yang sangat besar. 3 player ada di area mid. 2 playernya di dekat dari Lord. Akan seperti apa lagi? Akankah barricade dan juga tembok berjalan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Mereka berhasil guna untuk bisa membuat sebuah barricade. Lah kudanya malah gak dinaikin. Kudanya kemana? Menjadi kuda liar belaka. Sementara sekarang terlihat ada pergerakan dari Grab dengan Black Dragon. Pemuda Alter Ego akan artinya berusaha untuk bisa kabur. Tapi masih ada gangguan yang dimiliki oleh Stormy. Menjadi 20 dari begitu mengerikan. Sementara untuk sekarang mereka berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Alexnya down. Yazuki-nya siap untuk bisa menghantarkan damage kembali. Dan langsung ditarik masuk ke dalam satu reward manipulation. Sementara di tempat berbeda ada Yumse menjadi korban pula. Dan sekarang ada Yazuki yang menjadi orang terdepan. Dan Yazuki-nya down. Karena Stormy dan di belakang. Innocent berkabung pula. Mereka masih mencoba untuk bisa menghabiskan satu persatu pemain-pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan Nino-nya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan dirinya. Nino-nya pun lenyap seketika menyisakan Narvi sendirian. Oh, diangkat, masih terus. Arvi juga down. Wipe out. Alter Ego. Dari kontes yang dipaksakan. Oh, sekarang mid-nya akan diterobos. Menyisakan Alex. Hanya ada Alex sendirian. Black Dragon Bomb langsung dikeluarkan. Wet Minion bisakah ditendang? Tidak bisa. Dan ternyata kita masih lanjut. Mulai mengejar. Itu yang main lepas ya. Raksasa. Apapun solusinya main lepas. Itu Ini kalau dia mikirin 1 koin, udah pasti gak bakal lepas. Iya, tadi kayaknya mereka main karena sambil mikir dah. Iya. tinggal satu lagi nih. Iya, gitu. jadi kepikiran. Mereka overthink. nggak gameplay kayak match kedua, match ke-1-nya. Game ketiganya kayak aneh gitu. Temponya berubah kan? Bener. Karena gameplay nabrak kayak Alter Ego ini, Ya. kadang nggak perlu kalkulasi, Nevin. Kalau masuk yang penting agronya ganti-gantian. Oke. Agro turretnya yang penting ganti-gantian. Nah, karena mereka mainnya mikir, jadinya mereka mungkin agak sedikit ketahan. Yang biasanya mereka bisa tabrak, nggak jadi. Oke, jadi lebih ke dipikir-pikir kepikiran ya jadinya. Apa Iya, yang itu terjadi dia. tadi. Cuma sekarang yang harus mikir dari Coach Cypher juga nih. Dia harus mulai mempertimbangkan apalagi sekarang Alter Ego bisa pegang ke arah first pick. Mungkin itu bisa sedikit membantu juga. Bisa. Apalagi dengan Esmeralda dan Sora yang langsung jadi pilihan utama. Grok juga dieliminasi Prof KB. Farsha mau masuk lagi nggak nih nanti? Farsha? Farsha. Dari Alter Ego ke soalnya udah masuk Kayaknya ke kalau bed Alter terus. Ego first pick, kayaknya Farsha dibiarin, tapi mereka bakal ambil hero yang nanti bakal gangguin Farshanya deh. Oke. Kayaknya ya. Hah? Dan untuk Chuzin juga sekarang dieliminasi. Tinggal dari Alter Ego saja. Pilihan terakhir ya tadi ya yang kita pertanyakan juga. Kalea. Kalea. Dihabisin sih emang nih hero. Tapi kalau partial lepas emang first pick? Atau misalnya ada pertukaran yang lebih Enggak, worth it lain? takutnya malah di react pakai gatot-gatot gitu kan. Aku tahu. First pick Freya lagi kalau First pick Freya misalnya sih. nggak di ban. Oh, lebih mahal Freya buat sekarang Iya, ya? Farsha nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau misalkan udah di ulti dikejar Freya. Freya. Ah, Karena oke, kayaknya oke. ini Battle of Freya deh. Yang pakai Freya menang deh. Iya, dari tadi loh. Meskipun kalau ngelihat Freya sekarang udah kebayangnya Arvi ya. Tapi Iya, ternyata dari lawannya ini juga Innocent cukup mengerikan. Dan sekarang sebelum masuk ke dalam first pick, SRJ yang bakal menentukan nih hero-hero apa aja yang bakal lepas. I am a daughter of Northern. Nah, Band bisa terlihat. Akhirnya di band juga. Leomord dulu lah ya kali ya. Leomord. Leomord atau Cloud bebas sih. Karena udah gak ada Freya juga kan. Jadi kekhawatiran pemain-pemain Cloud di bakbukin sama Hero Tantrum hilang jadinya. Harus. Hero Tantrum sih emang agak. Tapi agak kemungkinan AE bisa Pani. bisa banget. Tapi Ekis user Pani juga. Kayaknya Wah, aman. harus Di deny dulu ya Di pasnya deny ya. dulu. Gak ada mid lagi Bang Kabe. YP udah pasti ditabrak lagi. YP. Iyalah. YP kan di sini juga ada Yuchong kan. Iya. Dia bisa Yuchong Fanny atau Cloud. Jangan kalau main Fanny nggak perlu MM deh. Main fighter lagi aja kayak Fighter tadi. aja biar bisa perang di biru Fanny. Aku mikirnya gitu kan aku Kayak Harit minimal. bisa. Kayak Harit tuh oke tuh. Jadi Aero mereka Shiki. powernya dari Magic kan. Benar. Gitu. Soalnya tahu aku Fanny kalau nggak
snowball di awal, MM-nya bakal ke pressure juga. Fight for the ultimate answer. Set Hilda Cloud gini ya. Lagi. Ya. Hildanya ini biar nggak ada Fanny juga salah satunya. Bisa. Karena kan kalau misalkan ditemenin farming kan Fanny bete juga. Bete, Kalau apalagi 3 detik aja kan udah beda kan. Gimana usar Fanny? Asik. ya pasti susah sih. Sebenarnya Fanny tuh manfaatnya di early banget. Apalagi banget ya. kelar biru kan bisa perang. Benar. Karena udah level 2 ada power di situ ya. Nah, Oke, ngejawab ke arah Cloud ya. Ini match up-nya tanpa hadirnya Freya berarti bakal dijawab dengan marksman juga lah. mungkinan, Atau masih fighter aja deh buat Arvi. mungkinan RP Granger. Nah, Granger Fanny udah. Waduh. Keluar dah nih hero power nih. Waduh. Let's go, let's go. let's go Yasuke. I'm trust you. Panika. Fanny boy. Let's go. Oke. Tapi kalau misalnya ngeliat POV dari SRG ya, udah ada Fanny, masa 3 damage dolarnya udah kebuka. Ini mereka akan berfokus ke Fanny-nya dulu kah, cari counternya dulu? Kemungkinan di sini bisa pick chow. Ya malah menurut gue Bertambah. SRG agak sedikit dirugikan juga gak sih? Iya. Karena mereka udah munculin Cloud kan. Nah, Iya. Cloud ini yang undang Fanny sebenarnya. Ya, Karena Gitu. dia jadi ada makanan. makanan. Sementara kalau kayak misalkan mereka ambil paksa nih, force gitu kan, Iya. paksa ambil YV Cloud jadi 2 makanan Fanny-nya. Bener. Oh. Begitu. Joy. Nah ini mending nih. Karena ini seenggaknya Joy-nya jadi nggak yang 100% bisa ditangkap lah. Oke, Kayak gitu aja. lumayan share mobilitas lah ya, bisa Iya. sedikit mengimbangi. Aku nggak suka pick Hilda di atas sih, Bang KB. Nggak Menurut suka Bang ya? KB gimana? Kalau aku tuh Hilda tuh mendingan pick 3. Bener. Iya, jadi kayak Soalnya nggak bisa ngelihat apa yang harus Hilda counter gitu loh. Iya, Ini yang nggak bisa di dipegangin. counter. Menunjukkan yang Iya, ada hero atas. Hilda ini cuma jadi bantalan Sky Pierce-nya si Granger. Benar. Oh. Sama nanti pas di mid game, anggap Fanny-nya dapetin War Axe gitu. Dia bakal buat ngisi darahnya Fanny doang. Nah, Digesek-gesek doang. Oke. Tapi yang menarik ya ngeliat POV dari untuk Hilda di atas ini emang jadi lumayan dilematis. Nah sekarang mereka harus move on juga, masuk ke arah Guinevere yang ditutup. Iya. Ini ada alasannya kah? Ini buat roamer ya. Hah? Dan karena keleluasaan Fanny Granger yang bisa open map juga, jadi Guinevere akan sangat terbantu nantinya. Kayak buka kabel nih ke bush, terus ternyata nggak ada yang bisa ngasih efek stun. Fanny-nya bisa kabur, Guinevere bisa bikin momen. Oke. Dan Vegas yang juga dieliminasi ya untuk potential matchup nanti di area XP lane. Karena sebenarnya dari Alter Ego juga belum ngambil XP yang mereka butuhkan kan. Belum. Kayaknya kalau XP badan aja cukup sih. dan bisa sih. Kayak kalau kita ambil contoh di sini ada Uranus. Terus kalau misalkan emang mereka butuh sisi, ada Terisla juga. Terisla kan bisa cancel Cloud. Ya, Oh Lumayan iya. tuh. I will choose my own Kalau path. tadi aku kepikiran Alec bisa main chow atau nggak di grill di sini. Oh, Tigreal bagus sih. My kids. Tigreal buat jawab si Hilda sama Joy begini enak dia. Oh, apalagi bandnya Elis ya. Ban Ellis. Jadi roamer Tigreal tuh kan nggak perlu yang gimana-gimana kan. Heeh. Dia malah susahnya tuh ketemu sama hero yang anti melee gitu loh. Yang kalau ketemu sama yang melee bagus kayak Yuchong, Ya, Elis. Dia tuh susah tuh Tigreal tuh. Tapi kalau misalnya posisi kayak gini, apalagi lawannya Hilda, Joy, kita mungkin anggap belum lihat mid lane-nya ya. Iya. nah, Itu harusnya bisa jadi option juga. Oke. Dan kalau untuk SRG nih berarti ngelihat dengan jungler yang udah berhasil mereka amanin, masih ada mid lane yang kosong dan Uranus yang mereka ambil. Waduh. Uranus. Ya, Aku ambil ya. takutnya misalkan mereka ambil Aero pick up, Alter Ego-nya, Zetian terakhir ya. Iya, bisa. Aku mikirnya gitu sih. Terus kayak kalau emang main cowok gitu kan, pasti bushnya bakal ditebak dulu ya pakai ulti Benar. Cetian juga. Apalagi Cetian kan lumayan anti geng lah. Nanti kayak. Iya. Tapi setahu aku player panik gampang trigger pasif Zetian. Gampang. Cuman 2 kabel, Iya. balik. Yang penting jangan di turret ya. Ya, triggernya. Itu yang ada kepental ke belakang aja. Wah, Kadang gitu. kelar sudah. Matchup ke arah Uranusnya apa yang cocok? Mungkin Yujong. Yujong di band nggak? Nah, I lost. Salos Yuchong kah? I lost Yujong. The hunt begins. Wah, Ruby. Wow. Wah, mereka ngejawab Joy pakai Ruby. Nino. Nino. Butuh ambulans? Ini bener-bener plot twist lagi sih kayak tadi kita udah lihat ada Joy dijawabnya pakai Tigreal gagal, sekarang pakai Ruby yang Pakai lebih Ruby. sering ya untuk Ruby nge-stop XP juga. juga. Ruby XP lagi kan. Kepikiran aja ya Coach Saver? Nah itu kejeniusan Saver. Iya. Cari mini stun. Siapa juga ngeliatnya? Dennis Wan kayaknya dibuat sama Coach Saper. Iya. Karena dia jenius. Jenius One di buff karena Pusing ada kejeniusan Saver.
Wow, dan sekarang kita bakal melihat untuk satu pilihan terakhir dari SRG. Mid laner seperti apa? Yang pasti yang bisa ngejawab Ruby sih, karena kalau nggak ada jawaban buat Ruby, Ruby-nya di sini bakal superior. Waduh, Lilia. Iya, Aku Lilia nggak tahu match-up-nya. Iya, Lilia bener-bener buat ngejawab Ruby sama Hylos-nya doang, tapi bukan buat ngejawab si Fanny-nya sebenarnya. Oke, draft mana yang lebih enak make it menurut kamu? Aku kalau early game dapat kiri kan. Nah, Alter Ego. Oke, kalau early game ya Early dengan game. syarat ya, Bang Abe. Wih, alter ego. Modal apa Bang Abe? Modal hoki. Wadah, Sampai oke. final. Let's go! Dan kita bakal menanyakan juga prediksi dari para caster, sekaligus langsung saja kita serahkan stage ini untuk mereka. Lim Kocul, Omowa dan juga Pak Pulung. Alter Ego satu kalau early game ya dapat, alter ego apapun yang terjadi. Iya, kalau gua all-in AE, apapun all-in semesta gua AE gua. Oh gitu. Gua ya AE tim apa model hoki? Iya. Iya kan? Iya, Oke, dengan kekuatan hoki, Lim. dengan kekuatan hoki satu langkah lagi. Misi Alter Ego menuju Grand Final atau misi Selangor Rejayan membalikan keadaan. Sebelum kita masuk, tenis indoor, mana suaranya? Masih semangat membara, Harus ya. Belum yang panas-panas nih, karena masih kurang satu nih. Iya. Sebelum Alter Ego lolos nih. Cuman ntar sabar ke Fanny kalau udah ngeluarin kabelnya mendadak panas nih harusnya nih, Om. Harusnya iya sih ya, karena melihat susunan dari SRG seharusnya tidak ada yang bisa menghentikan Fanny. Nah ini dia ya. Jadi Fanny akan sangat-sangat famous sekali di early game. Kita tidak melihat ada Kufra, Ruby mungkin yang dipakai di sana ya. Yep. Ya Karena jadi ini- paling faktor stoppernya cuma ada di Hilda nih kalau ketokannya pas. Ya juga nggak banyak sih jujurnya Om. Betul. Di awal mungkin bisa makan ke Innocent, tapi kalau di mid to late game kayaknya lumayan susah deh. Mungkin lebih dekatnya Stormy dulu sih kalau di awal ya. Ya sebelum level 4 mungkin. Ya delay level 4-nya dia, terus baru ke Innocent. Kalau udah jadi semuanya Sekis. Yang bisa coba buat ditargetkan juga dari emblem setnya nih ya. Emblem fighter untuk kedua, untuk fighter untuk Ruby. Dan basic command untuk Uranus, seperti biasa standar ya. Untuk mage mid dan juga untuk si Joy dengan emblem mage. Lengkap ya untuk emblem-emblemnya. Dan banyak yang bilang kayak, wah ini Fanny Yazuke sekali lepas aja udah nggak lepas lagi. Yap. Kita lepas Om. Ya, kan ada yang lebih prior ternyata ya. Freya. Iya, kayaknya Freya bener-bener iya banget tadi. Jawaban untuk menang. Ya, Freya. Tuh. Ya, kalau kalah kan jadi Frey tidak nanti kalau kalah. Reno gitu apa gimana? Frey tidak. Tapi gua ngerasanya tadi ada chance Selangor Rejayan juga mau pakai Fanny kan. Cuma ternyata di pick atas juga sama Alter Ego. Dan tanpa adanya stopper. Ini bener-bener real menantang Om. Yap. Pemain menantang. Itu dia pergerakan dari satu. Kill pertama. First blood. Berhasil diamankan oleh Fanny. Namun masih ada nyanyian pula dari Sekis. Hanya saja belum bisa menembus ke arah Alek. Ya aman, Revitalize tadi langsung dibuka juga oleh Alek. Sekarang Purple Buff harus diambil dulu. Mungkin turtle-nya akan di skip atau ditukerkan dengan Purple Buff karena Kram udah di depan. Oke. Sementara itu yang udah-udah ya biasanya Fanny Yazuke. Turtle pertama udah parkir juga tuh di sana tuh. Yap. Tapi tadi bahkan Hilda yang tumbang kan. Jadi Yep. Sementara ini masih ada kesempatan untuk bisa mendekat ke area Turtle. Akankah dihajar oleh Yazuke atau mereka akan memilih jalan lainnya dan sepertinya kayak mau dilepasin nggak? Oke, mulai mendekat. Hanya satu kali ini Yazuke dipaksa mundur kembali. No retry sih. Mungkin itulah yang membuat akhirnya Alter Ego merelakan aja nih. Yep. Turtle yang pertama. ya tentu harus hati-hati ya. Terutama kita melihat tadi Hijumi juga sudah buka Feder Esseknya di mid. Untuk nge-clear tadi dia. Terlalu beresiko lagi Om ya. Ya kalau sampai masuk ya sudah dijaga 4 orang ya berat nanti. Buat yang juga bisa keluar. Dan masih tetap dengan keunggulan gol bagi Alter Ego Esports nih. Masih sabar-sabar dulu. Modal 1 poin kill tuh. Kram. Oke. Wow. Menjadi landasan untuk landingnya Fanny dengan sejuta damage yang dimiliki. Ya itu pun dengan informasi nggak ada flicker untuk Kram. Makanya tadi nggak bisa escape lagi. Nggak ada defense juga sih by the way dari Uranus ya tadi Om berarti. Baru talk boots kan berarti sebelum ini tumbang. Yap. Dan ini masih harus menunggu berarti ya buat pemain-pemain dari SRG. Udah Kalau ada. mereka mau menahan damage dari Yazuke. Udah ada Hunter Strike Om. Ya first ya langsung. Yap. Ke Hunter. Edward Strike langsung dikeluarkan dan sekarang waktunya hehe. Pembab sepertinya. Terus itu diamankan sementara sekarang coba lihat Sekis. Ingin mendapatkan Karaleng namun di pada berbeda. Ada satu blade yang udah dikeluarkan pula. Sementara Yazuke. Bisakah dia bertanda? Tidak ternyata. Wow karena gagalnya dapetin purple tadi Om. Ya Yep. purple-nya habis lagi pas Habis banget. pula. Ya sayang sekali ya. Dan purple dari Yazuke dijaga ternyata. Itu ada Kram di sana yang memang memberikan informasi untuk yang lain.
Wah ini nggak boleh sampai hilang. Oh tapi Sekis masuk. Oke, Sekis masuk. Sekis mencoba untuk bisa mengamankan Karl purple buff tersebut dan masih berhasil. Sekisnya pun langsung pergi dari arah tersebut. Aduh. Yap, ini dia sesi dari Ono ya. Dimana untuk Fanny sendiri ini harus agak sedikit mengurangi tempo dia. Tapi tenang, strikernya menurut gua bukan cuma di Fanny Om. Ada di Parsha, ada Granger juga. Bahkan nanti Alex dan juga Nino itu cuma yang megangin. Oke, tapi terakhir. Namun terlihat kali ini ada satu Glorious Pathway tadi udah langsung dikeluarkan pula. Dead Sonata tepat berada di tengah. Arvi sudah join ke dalam pertempuran. X. Dan nggak ada purple buff sekarang, apakah masih mau dikontes? Yasuke memang darahnya full, energinya pun full. Tapi lihat dari arah mid lane, Hijume flicker. Oke, lihat kali ini Uranus benar-benar mengganggu dan Hijume masih berhasil selamat, tapi setidaknya ada flicker tadi udah langsung dikeluarkan. Namun sekarang Yasuke dari bagian belakang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Kram dan mereka berhasil mendapatkan Kram. Hanya saja harus ditukar dengan Turtle yang memang sudah diamankan. Ya, lumayan banget sih Om pertukarannya. sakit. Wah, Satu lagi. Alex. Bisa dia bertanda? Tidak bisa, Lim. Hilang lagi Alexnya. Dan ini mau nggak mau nih pertukaran jadi kurang baik untuk Alter Ego sebenarnya Om. Ya, tapi masih unggul Alter Ego ya untuk goldnya juga. Sebenarnya lebih terpentingnya mungkin untuk menjaga biar purple buff-nya masih tetap bisa dipegang oleh Yasuke. Karena Yasuke punya damage yang cukup membadai juga. Federal Strike. Yap, dan itu dia. Black Shears sudah dikeluarkan pula. Lagi yang kebuka. Purple-nya dulu deh. Ini harus di-secure nih, jangan sampai ditabrak lagi. Apalagi ngeliat dari kondisinya pas nggak ada purple buff, temponya Alter Ego langsung hilang banget Om. Patah Yap, banget. lumayan kepegang ya. Dan ini nakal banget SRG juga. Berusaha untuk menguasai area bottom lane. Nah ini dia. Dia ada ruang gerak untuk Innocent. Gak bisa bebas. Dan ya ini Sekis dengan Assassin sekarang. Terlihat memang tempo permainan langsung bisa disetir oleh SRG. Seperti yang gue bilang tadi kan, di game pertama, di game kedua ini kayak bukan Sekis. Yap. Tapi masuk di game ketiga, di game keempat sekarang mereka kayak serasa bangkit. Tapi ya lagi-lagi di arah mid, ini harus di defense dulu. Yang penting midnya gak hancur, karena kalau hancur purple buff dari Yasuke ini bahkan terancam lagi. Ya, lebih terancam pastinya. Oke, dan retribution di bagian bawah untuk fast clear saja. Dan belum ada yang bisa menangkap Sekis sampai dengan sejauh ini. Karena untuk timing masuknya juga selalu tepat. Uranusnya memang bisa bojok untuk di awal-awal juga. Tapi kita tahu Uranus, kalau punya item yang cukup nanti, dia akan sangat sulit untuk bisa langsung di dan tidak ada juga yang bisa burst down Uranus dari sisi Alter Ego. Oke, item-itemnya udah mulai jadi untuk item pertama. Wah makin lama makin keras ini Kramnya nih. Oke, ini yang dari Kram berubah jadi keras ini. Bener nih. Oh cari. Karena emang Fender dikeluarkan, Dead Sonata tadi 2 peluru, Federal Strike semua dikeluarkan dan Kram menjadi korban penculikan yang ada di dalam area XP. 4 detik lagi tadi Kram ada flicker loh. Yep. Dan 4 ultimate ya sudah terbuang juga sebenarnya, tapi masih bisa di reset pastinya. Tapi untuk turtle-nya nih sudah mulai di start lagi-lagi oleh SRG terlebih dahulu. Selalu pas di timing Yasuke, purple-nya mau muncul. Yep. Jadi pilihan ya. Itu yang bikin susah kan Om ya, dari Pani sendiri. Dihadapkan pada pilihan mau purple atau mau coba untuk kontes nih di turtle-nya. Karena turtle-nya masih dipegangkan Alex sementara waktu. Wow, emang Fender kata dia langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Sekis mencoba untuk bisa menabrak masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Alter Ego. Di mana untuk sekarang ada Nino yang menjadi korban pula. Federal Strike dikeluarkan tapi Yumsel langsung menabrak ke arah dari Hijume. Dan sekarang ada Yasuke mencari celah. Siapa yang akan menjadi korbannya? Innocent tadi terkena satu sabetan tapi dua player terlebih dahulu lejap seketika. Yasuke masih berhasil kabur. Harus mundur sih. Ini akan susah kalau dipaksa untuk kontes, masih terlalu banyak tadi member dari Selangor Red Giant. Dan Turtle, perfect Turtle, Selangor Red Giant mendominasi di awal. Ya mereka sangat baik dengan ngebaying time juga. Tidak langsung ya fokus untuk mendapatkan turtle tadi. Bahkan ada blessing duet yang sempat dilepaskan untuk Innocent juga. Jadi memang mereka mengincar adanya team fight yang sekiranya bisa dilakukan oleh Alter Ego. Dan kali ini Alter Ego mereka sudah mulai tersendat juga. Dan ingat, hero-hero dari SRG ini bukan hero yang gampang ditumbangkan. Kalau 1-2 item selesai. Seperti Hilda, mungkin juga Uranus dari Kram yang punya anti kuiras. Ini akan sangat berat dan damage-nya jelas terjaga karena mereka punya 2 sekarang. Selain daripada Joy, ada Cloud juga yang bisa menyusul untuk memberikan damage. Pokoknya diturunin lagi. Sebenarnya goldnya nggak jauh ya, 1.500 aja. Cuma karena memang dari teman-teman Selangor Red Giant ini banyak banget sumber damage-nya. Dan dia unggul gold. Team fight itu jadi berat banget bahkan. Hijume dia dari tadi mau buka fitur extract dengan bebas aja. Kayaknya sampai di tetesan ketiga udah pasti di depannya ada orang. Yap, ditempel ya untuk si Kram Oracle tuh. Item yang selesai buat Oracle-nya pecahan Dreadnought. Kan Domi juga dipegang dengan dia tapi dari Alex yang memang bisa dipukul mundur ternyata. Dan ingat, tidak ada yang bisa langsung ke-burst. Ya, dan itu ada Glorious Pathway dikeluarkan pula. Sementara sekarang
Ada satu repetilas memang sudah dipop up, akan ada satu backup damage dari rekan Alter Ego di mana untuk sekarang Yasuke-nya mulai bergerak ke bagian bawah dan Federasi udah keluar pula. Sekis shutdown. Menjadi keunggulan untuk Alter Ego kan dengan 1 poin kill untuk Arfi. Akankah itu menjadi stuck untuk Skypierce? Ya, tadi Skypierce juga udah jadi kok. Yep. Dan ya, itu yang memang harus dicari oleh Alter Ego ya, mempanis overextend dari Selangor Giant. Sekis bermain terlalu dalam. Dan dia bermain terlalu lama juga meskipun ada chance untuk kembali keluar ya dari area orange buff milik Alter Ego Esports. Dan mid turret yang harusnya menjadi perhatian untuk kedua tim. Mereka bisa coba untuk dapetin turret ini agar lebih punya vision yang jelas. Tapi pastinya Arfi harus bisa farming stack Skypierce sebanyak mungkin. Oke. Lord muncul. Harusnya dari keduanya nggak boleh setup buru-buru. Dan kalau misalkan potensial yang pegang duluan, Selangor Giant sekarang enak banget nih. Dia punya Cloud, bisa DPS, Holy Crystal juga udah jadi. Tarik. Strike. I'm offended. Black Shoes sudah terlihat pula. Sementara Innocent tadi dengan base attack begitu menyakitkan. Beberapa kali menembak ke arah Alex dan itu tergerus habis. Arfi posisinya bagus banget loh. Jadi belakang seakan nggak tersentuh, tapi lihat dari Lord yang mulai ditarik. Seperti yang gue bilang tadi, di setup oleh Selangor Giant. Yep. Dan Glorious Pathway pergi ke tempat yang berbeda. Ada Law and Order, tapi sepertinya follow up damage yang masih cukup jauh. Dari Alter Ego, Lord ke reset. Time of Joy keluar. Satu bait yang bagus banget tadi dari Alec yang ngebuka Glorious Pathway ngincer ke arah Stormy yang udah nggak punya Black Shoes. Ya karena sadar tadi ya, masih cooldown juga tapi sekarang Black Shoes sudah kembali. Dari Lordnya yang masih akan diajak untuk berdansa dulu Feather Airstrike. Hanya untuk mengusir pemain-pemain SRG dan mencari tahu posisinya ada di mana. Tapi Kramnya yang bahaya sebenarnya. Dia cuma tumbang di awal dan sejauh ini Kram akan bisa membayang-bayangi dan membuka vision untuk Selangor Giant. Ya lama makin susah nih tumbangin nih. Jelas. Dia masih makin kurang. Kalau memang dari Arfi di awal snowball, oke, fine. Skypierce stacknya banyak. Tapi sekarang lihat, cuma kontes kah? Reset lagi dari Lordnya. Sementara itu offended. Panik ke dalam dorong. Sementara itu juga ada satu lagi. Terlihat di blessing dua langsung dikuatkan tapi Arfi-nya down. Bahkan di Jumenya lejap seketika tapi Innocent di tempat yang berbeda. Innocent menjadi korban pula dari Yasuke. Tanya ada satu ya. Kompensasi yang bisa diterima. Lordnya gagal lagi untuk di setup. Dan itu kompensasi penting. Banget. Karena itu sumber damage utama kan sebenarnya dari Cloud. Tapi 1 tukar 2 loh. 2 sumber damage utama juga. Arfi hijaunya harus tumbang. Memang Lordnya terreset. Ini dia. Yasuke numpang lewat dan berhasil mendapatkan Stormy. Yep. Itu jump scare itu tadi Om. Ya itu dia yang harus kita nantikan bagaimana cara positioning dari Yasuke untuk bisa dapetin mid laner atau gold lane milik SRG. Hati-hati. Ini War X loh Yasuke-nya. Dia kalau misalkan ngadu di laning jauh, gue rasa bakal susah banget buat kalah. Sementara lihat dari Lordnya, akan tetap dipegang ya tadi Kram. Dia bisa tanding sampai kapanpun. Yep. Dua player mulai mendekat, Glorious Pathway. Akankah bisa selamat dari Jume sejauh ini masih berhasil kabur tapi Sekesya berbeda cerita. Keunggulan kali ini untuk Alter Ego. Jume selamat. Setupnya rapih banget. Alter Ego perlahan mulai bangkit. Iya, mereka bisa coba untuk tarik sekarang. Ajak untuk ngedance dulu karena Sekis butuh waktu untuk kembali respawn. Tapi buying time-nya sedang dicari oleh Kram sekarang. Yep. Garda terdepan yang sangat sulit untuk bisa langsung di take down. Yasuke mulai maju, mulai mencari siapa yang akan menjadi korbannya. 5 player dari Alter Ego, mereka mulai berkumpul. Bahkan tuh sekarang coba lihat ada blessing duet. Ini keluar oleh Indonesia tapi Jume di tempat yang lain malah menjadi korban. Lordnya? Dengan damage begitu mengerikan, namun sekarang Lordnya masih stay, masih berdiri tegak. Oh mereka melot! Terdepan, dan Lordnya berhasil didapatkan oleh Yasuke dan Yasuke pun masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Arfi menembak dari jauh dengan Death Sonata yang memiliki tapi tidak untuk rekan-rekan yang tidak bisa Oh my god, selamat. Sekis! Oke, Sekis sabar. Masih aman, tapi Lord untuk Alter Ego tumbangnya 3 Om. Iya, dicari untuk tumbangnya juga dan Lord ini bisa jadi minus juga karena langsung dipaksakan. Waduh, sakit banget Yasuke. Masih bisa kaburkah? Masih bisa selamat. Alhamdulillah ya Allah deg-degan. Masih aman ya? Aman. Terus Selangor Giant juga aman banget nih karena 5 membernya masih dengan prima. Dan ingat menit-menit segini itu prime-nya dari hero-hero Selangor Giant. Yap, dari Innocent, terus juga tadi kita lihat mungkin Lilianya juga, Sekis bahkan bisa menari-nari loh di depan dari pemain Alter Ego Esports. Jadi Alter Ego, mereka masih punya poin plus ya, jelasnya dengan mendapatkan 1 Lord. Tapi Lord ini tidak akan bisa di cover, hanya Super Minion yang bisa diikuti oleh Alter Ego. Gak ada Reman yang jaga ya. Belum juga muncul buff-nya. Tapi Kram udah ada di depan, untungnya masih bisa diusir.
Tapi kalau kita ngomongin defense, Om, sebenarnya Alter Ego lumayan kuat kan. Ya ada Marsha ya. Ruby pun dia bisa langsung tarik, itu out position langsung. Betul, betul. Tapi kita selalu melihat Kram nih yang ngebuka jalan sama si Yums. Nih dua hero yang memang cukup tebal dan meresahkan kalau tidak ada jawaban sama sekali. Mungkin teruntuk kayak si Uranus. Namun sekarang sudah mulai ada perubahan Brute Force. Oke, Yasuke sudah mulai masuk ke hybrid ya berarti. Brute Force pun masih bisa memberikan efek tambahan damage. Tapi ini template item Fanny zaman now, Om. Yep. Dia pakai 2 penet dari Malefic sama Hepta, War X, Brute Force. Brute Force. Satunya lagi kadang pakai sayap, Immortal, apapun lah. Banyak opsinya gitu kan untuk yang terakhir. Kadang juga diganti-ganti. Tapi untuk landing jauh dengan item kayak gini susah kalah, Om. Yep. Kayak gak bisa langsung di one hit juga kan. Gak bisa langsung di burst. Tapi ya satu persatu pertahanan dari Alter Ego juga sudah mulai jebol. Top turretnya diambil, innernya. Oh dapat bawah. Oke. Dan SRG-nya, ya mereka sudah punya damage yang cukup sebenarnya untuk SRG. Tinggal dari Alter Ego-nya untuk responnya Glorious Pathway dari Alec ini juga bisa menjadi penghenti sebenarnya. Sementara dari Slangored Giant ini Stormy juga masalah ini. Black Shoes-nya, udah gitu kalau misalkan dia mau ditarget, pasti ngebuang banyak sumber. Oh di belakang? Oke, dari belakang telah terjadi sebuah flankingan yang langsung dilakukan oleh pemain dari Slangored Giant. Bahkan sekarang pertempuran kembali terjadi di area dari Inutari dimiliki oleh Alter Ego. Belum ada tumbang sejauh ini dan juga Alfi dari belakang siap untuk bisa mengantarkan damage dengan Denson Atta dan juga Rhapsody yang dimiliki. Dan tidak ada yang tumbang. Hanya spell yang terbuang. Kram nggak ada flicker, Hijume juga ngebuka flickernya. Ya, Oh, Purple Buff. tapi Purple Buff sepertinya tidak bisa didapatkan oleh Yasuke. Wah, Yasuke Kasih dia nggak ada Purple, nggak bisa yang continuous fight. Bahkan nggak pakai retreat dari stekisnya. Emang tadi terlalu krusial aja ya di Purple ya. Terlalu rame ya tadi ya. Jadi siapapun yang ambil tadi ya pasti diserahkan selama tidak jatuh ke tangan Yasuke. Dan Turtle, Lord sudah mulai spawn. Dan Lord inilah yang seharusnya bisa menjadi penentu mungkin untuk Slangored Giants kalau mereka akan berusaha untuk mendapatkan base turret dari Alter Ego. Karena belum ada purple buff sekarang untuk Yasuke. Memang secara point kill tidak terlalu jauh berbeda. Wah, tapi purple buff inilah pembeda yang terbesar dan Lordnya berhasil diambil. Terlalu cepat juga dan tidak bisa dikontes sama sekali. Oke. Tapi ingat ya defensif yang tadi udah kita bahas Om. Dimana adanya Parsha dengan Fury Strike, dimana adanya I'm Offended dari Nino plus Flicker. Ini ready juga. Oh yuk. Oke, di tempat yang berbeda. Ada Innocent. Namun mereka cukup santai dulu. Dan juga nih kalau kita lihat ya, dari YouTube MPL aja udah ada 1 juta orang bersama yang menyaksikan bagaimana perjuangan dari Alter Ego. Dan sekarang waktunya kita akan lihat bagaimana pertahanan dari Alter Ego untuk bisa menggagalkan aksi yang akan dilakukan oleh pemain dari Slangored Giant. Masih aman, Lord bisa di-clear dengan cukup mudah bahkan. Belum lagi dengan Yasuke nih, di dekat base, Fanny itu bisa terhitung high ground defender. Dia bisa maju mundur sesuka hati dia dengan unlimited energi yang diisi di dalam base-nya. Yap, tapi SRG tidak ingin mengambil resiko dalam ya. Mereka langsung mundur juga dan ya kita tahu memang Hijume bisa nge-defend dengan enak sebenarnya ada Vendor Airstrike. Tapi dengan difokuskannya dia juga banyak point death yang harus diterima oleh Hijume kali ini. Kayak sangat sulit lah untuk Parsha-nya, apalagi kan Parsha di sini lebih ke dynamic juga kan biar tidak jatuh ke tangan Stormy. Ya. Kembali ya, tahan lagi temponya ya. Dari Slangored Giant pun sadar nih, dia nggak bisa nerobos yang sembarangan. 1 kali punishment di menit segini, itu respawn time udah lumayan lama. Dan di next objektif, Lordnya sekarang masih 90 detik Om. Space-nya akan terbuat lagi buat Alter Ego. Yap, Alter Ego harus bisa, yang pertama pastinya mengamankan purple buff dulu kalau memang mereka mau kontes di Lord. Dan yang kedua ya coba untuk main pick off-nya sih. Mereka bisa coba untuk ngagetin dengan I'm Offended yang bisa dibuat oleh Nino. Tapi targetnya pun harus pas, karena mereka nggak bisa. Ini nge-burst langsung ke, ya Kram Hill dengan juga si Yums ya. Ya, sakit banget memang. Tapi Innocent juga udah pakai Rose Gold tadi, respect dia. Nggak mau sampai ke instan gara-gara 1 tetesan aja. Kalau Kram kayaknya susah sih Om, paling dia ngebuang flicker. Banyak lah kalau momen untuk Kram yang bisa dibuat dengan dia ya, tapi ya kembali mungkin untuk Yasuke sekarang. Purple buff-nya langsung dijaga, lihat minimapnya. Yasuke harus diberikan purple buff dulu dan pressure masuk kembali. Ya, tentunya SRG mereka nggak mau nih. Ya, mau kasih purple buff. Sekarang Sekis udah terlihat dari jauh. Purple buff sesaat lagi, enggak akan muncul. Vendor Strike langsung dikeluarkan dan mereka akan melakukan pertempuran di area mana. Karena purple buff masih sangat-sangat penting untuk Yasuke saat ini. Tarik, wah gagal ternyata. Yasuke masuk ke belakang, gagal lagi. Yap, retribution tadi dari Skis ya.
dia dapetin purple-nya. Berarti memang harus terbiasa sekarang tanpa purple buff. Yap. Soalnya susah banget om. Pasti ya, apalagi purple. Oh dijepit. Waduh, langsung ada satu lagi konsen dilakukan. Glorious Pathway bakal tuh sekarang. Electrify bisa tadi langsung dikeluarkan pula. Dengan flash itu yang ada, tapi Akita masih berdiri di bagian belakang. Sekisnya berhasil langsung diamankan. Sementara Yasuke masuk ke belakang karena ada WW yang udah langsung dikeluarkan lewat tubuh dari Innocent. Tapi damage begitu mengerikan pula. Langsung membalaskan saja. 5 player yang dimiliki oleh Alter Ego, mereka masih lengkap semuanya, belum ada yang tumbang. Langsung saja 3 player tersisa dari SRG. Overcommit, Selangor Red Giant. Out position membuat mereka bisa dipunish. Front to back yang sempurna dari Alter Ego. 2000 gold sekarang turun dan Lord bisa di setup. Ya, kita bisa melihat tadi bebasnya Hijume bisa memberikan Feather Airstrike. Yap, Fedor Ice Strikes langsung dikeluarkan. Sementara Arfi di bagian belakang membantu damage untuk bisa mendapatkan ke arah Lord ini. Akankah mereka berhasil karena masih ada Innocent melihat dari kejauhan dan Lord menjadi milik dari Alter Ego. Comeback Israel kah? Karena goldnya turun lagi. Purple buff ini kalau misalkan didapetin bakal jadi advantage yang sangat-sangat baik. Oke, harusnya bisa didapatkan ya oleh Yasuke. Karena free banget. Purple buff untuk Yasuke. Bahan bakar sudah ada. Gantian sekarang Sekis yang tidak punya purple buff. Dan SRG mereka sedang dalam kondisi harus bertahan juga. Dan kita melihat bagaimana stack lethality ada di 17 ya. Tidak terlalu banyak memang, tapi sudah cukup lah untuk nge-boost tipis sedikit. Udah oke sih om, karena dia mainnya front to back juga kan. Bener, udah makan aja yang ada di depan. Iya. Dan jelas ini harus bisa mengcover agar Hijume bebas memberikan Feather Airstrike. Evolve Lord itulah yang didapatkan dan itulah yang bisa dibarengi oleh Alter Ego. Hati-hati. Ya lagi-lagi ya, masuk di menit ke-20, respon time-nya udah lama banget. Satu kesalahan aja, ini bakal berdampak fatal. Dan di arah top lane, udah disiapin MVP belum? Sekis mencoba untuk bisa kabur, ada Winter Crown sekarang di dalam tubuh dari Arfi. Kita lihat Emo Pendantnya berhasil langsung dikeluarkan pula dan mereka berhasil mendapatkan dari Grab. Dan Sonata begitu menyakitkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Lord masih sangat-sangat sehat, Lord masih sangat tebal SP-nya. Menyisakan beberapa player saja dari SRG. Dan ada satu lagi di dalam Blazing Duet. Down. Apa yang lebih shutdown pun tercipta dan mereka masih ingin lebih. Alter Ego masih ingin lebih. Ada Young yang menjadi korban lanjutan. Tersisa 4 member dari Alter Ego. Sedangkan dari Selangor Red Giant mereka sisa berdua saja. Endgame potensi untuk Alter Ego di depan mata. Oke, 4 lawan 2. Apa yang akan terjadi? Sekis mencoba untuk menghilangkan web ini yang ada. Sementara sekarang Hijume di bagian belakang. Masih melihat dari kejauhan apa yang Alter Ego karena ini waktunya. Hilang! Sekis down. Tapi web minion sudah tidak terlalu banyak. Ada satu lagi pada Alter Ego langsung dikeluarkan. Tapi itu dia. Coba lihat Peja. Mereka berfokus pada Peja. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan lagi. Karena tempatnya berbeda. Indonesia tadi udah berhasil dihancurkan. Tapi sekarang Uranusya hadir untuk bisa memberikan kekuatan. Uranusya berhasil langsung dihancurkan. Let's go! Alter Ego